semuanya, hari ini kita berkumpul di sini buat merayakan keluarga Shin menjadi keluarga utama di Yokota. Ayo. Aku tidak pesan menu itu. Menu itu disiapkan khusus buat kepala keluarga. Punya arti khusus. Arti khusus? Manusia piringnya, dan kamu ikannya. Master, sudah selesai. Samuel dan pengikutnya sudah mati. Oke, aku tahu. Sudah cukup aku di tempat ini. Ayo pergi. Bantu Master berganti bajunya. Bantu Master berganti bajunya. Dari lama jadi baru, bereskan orang-orang jahat. Dengan rendah hati kami antar Master Ben keluar dari penjara. Dengan rendah hati kami antar Master Ben keluar dari penjara. 3 tahun di neraka, hidup dengan kriminal terjahat di Cruz. Master sudah menderita. Tidak apa-apa, penjara mungkin jauh dari dunia, tapi cukup tenang. 3 tahun ini jarum pengusir jiwaku hampir sempurna. Jarum emas penolong manusia. Bahkan Raja Iblis tak bisa hentikan jarum perakku membunuh. Hidup mati manusia ada dalam genggamanku. Penjahat yang kau bilang tadi, di mataku cuma seekor semut. Sedikit trik mereka menjadi mangsa. Selamat Master, Anda tidak terkalahkan. 3 tahun lalu, jarum pengusir jiwa hampir sempurna. Saat aku diserang oleh para bajingan itu dan dituduh oleh musuh, aku ingin balas dendam. Posisi dewa medis tidak bisa dicemari orang lain. Saya atur orang antar Anda ke Yokota. Aku bisa pulang sendiri. Kau ada tugas lain. Mulai sekarang Ben Wilson akan resmi pakai cincin raja, ambil alih posisi dewa medis Aula Naga. Tabib sembuhkan orang, hati mereka dan juga dunia. Sudah bertahun-tahun Yokota bermasalah pelik. Sudah waktunya untuk minum obat. Master, Jen melaporkan Ben keluar dari penjara Wilchok. Dia di perjalanan ke Yokota. Apa? Jadi dia masih hidup? Apa ayahku sudah tahu? Ponsel Tuan Besar tidak bisa dihubungi dari pagi. Ini mendesak. Master tolong buat keputusan. Aku bilang diam. Ucapanmu itu semakin membuatku kesal. Apa dia tahu kekasihnya yang sudah bunuh ayahnya? Beritahu Yemi soal ini. Dia pasti akan dengan senang hati menghabisi Ben. Baik Ben, beraninya kau kembali. Akan kupastikan kau menghilang tanpa jejak. Pernikahanmu dan Yemi harus segera dilakukan. Ayah, bukannya kita bicara bisnis. Kenapa bahas itu? Keputusan soal hidupmu juga penting. Kalian kekasih masa kecil sangat cocok. Setelah Ben jadi dewa medis, kalian akan menikah. Aku bisa mati sebagai pria bahagia. Kacang, kuaci, air, buah, minuman, mie instan. Stasiun akan sampai di Yokota dalam waktu lebih dari 3 jam. Ini kereta makanan terakhir. Silakan ambil. Permisi Pak, kereta masih lama sampainya. Apa mau mie instan cup? Berapa? 5.000 per cup. Kembaliannya ambil saja. Kacang, kuaci, air. Menarik. Aku ingin lihat butuh berapa lama kalian mengalahkan aku. Pak, tunjukkan identitas Anda. Kau mantan narapidana. Apa ada masalah? Tidak ada. Tapi aku akan mengawasi Anda. Jangan coba-coba. Kau salah kursi. Kembali ke kursimu. Iya Pak. Maaf ya kawan. Dia terpancing, giliranmu sekarang.
Nak, hati-hati kalau lewat. Masih muda kenapa jadi pembunuh bayar? Siapa yang mengajar? Masih muda kenapa jadi pembunuh bayar? Siapa yang mengajar? Ada apa? Ada apa? Siapa yang menindas-mu? Kakak, itu bilang mau serang aku pakai bisu supaya terbakar. Dia juga pukul aku tadi. Apa-apaan kamu ini? Kamu bosan jadi tindas anak kecil ya? Mana polisi? Apa masih ada hukum? Apa kalian tidak ada yang peduli? Sudah aku bilang, aku mengawasimu. Aku baru pergi sebentar, kau buat masalah. Jangan pura-pura. Tidak ada yang tertib. Apa maksudmu? Penjual kereta, petugas kereta, petani dan anak kecil. Kalian ambil alih seluruh kereta cuma untuk membunuhku. Aku merasa tersanjung. Kau racuni mie instanku untuk segel tenaga dalamku dan segel titik gerbang kehidupan. Segel kedua tanganku, lalu tekan titik punggung kakiku dan menyegelnya. Tapi yang tidak kusangka-sangka, ada anak kecil yang ikut bertindak. Mau tusuk mataku dengan tusuk bambu supaya mataku buta. Kalian monster tidak bermoral. Kalian sama sekali tidak punya batasan. Kau pintar juga ya. Sayangnya kau tidak bisa kabur dari jaring yang kupasang. Kawan-kawan, jangan pura-pura. Keluarkan senjata. Serang dia. Hebat. Pantas para petinggi bilang kamu orang yang tangguh. Jurus abadi, balikan usia tua jadi muda. Hebat. Pantas para petinggi bilang kamu orang yang tangguh. Jurus abadi, balikan usia tua jadi muda. Memangnya kamu pikir Master akan kirim anak kecil untuk bereskan kamu? Kalau begitu, aku tidak perlu ragu untuk menghabisimu. Jarum pengusir jiwa, jurus itu efektif melawan orang biasa, tapi sia-sia melawanku. Semua jurus punya kelemahan. Kalau terbongkar, tubuh penerima akan hancur. Jurus pengusir jiwa memang kuat, tapi kamu cuma bisa pakai 3 kali sehari, atau jurus itu kembali menyerangmu. Buat menyerang kelemahan, cukup 1 jam. Jarum yang tusuk kelemahanku, kenapa aku tidak rasakan apa-apa? Akan kupotong leher dan keringkan darahmu. Dalam 1 menit, aku akan lihat darahmu memenuhi seluruh kereta. Wanita tua, tanganmu dicemari darah. Kau tidak bermoral. Langit memang tidak adil. Kalau begitu, aku akan bertindak sebagai langit. Oke, biar aku bantu kamu. Ada apa ini? Sudah kubilang, 1 jarum cukup buat menyerang kelemahan. Gimana kamu tahu kelemahanku ada di telapak kaki? Jurus abadi pusatkan tenaga dalam, mengalir ke seluruh tubuh, lewat titik mata air. Dan titik mata air, itu kelemahanmu. Kau mengaku dari keluarga para tabib. Apa mereka tidak mengajarimu tentang ini? Kamu membunuhku. Sepertinya kau belum tahu apa itu jarum pengusir jiwa. Jarum pengusir jiwa bisa mengendalikan jiwa seseorang. Kau bisa berbohong, tapi jiwamu tidak bisa. Semua yang terkena jarum ini, jiwa mereka akan rusak permanen. Kau akan menjadi cacat dengan jiwa yang rusak. Seumur hidup menanggung malu. Ini karma untukmu. Tunggu. Katakan, siapa orang di belakangmu selain Harun? Siapa lagi? Yemi Kim, putri tertua keluarga Kim. Men! Yemi, kenapa di sini? Pertanyaan itu harusnya aku yang tanyakan. Apa yang kamu lakukan 3 tahun lalu? Yemi, jangan buang napasmu percuma. Bajingan itu tidak akan mengakui kejahatannya. Harun. Ben, belum cukup kau bunuh ketua jenderal. Kau juga menghabisi semua orang yang ada di sini. Kau itu monster. Yemi, kau juga berpikir begitu? Ben, aku tanya, gimana ayahku sama kamu? Dia perlakukanmu seperti anaknya. Gimana aku sama kamu? Aku mencintaimu untuk selamanya. Kamu tumbuh di rumahku. Ayah kasih yang terbaik semua yang dia punya. Saat aku besar, aku anggap kamu pria satu-satunya. Keluarga Kim tidak hianati kamu. Kami tidak mengkhianatimu. Kenapa kamu racuni ayahku? Yemi, jangan buang napasmu percuma. Habisi dia dan selesaikan ini. Dan mulai lagi dari awal.
Yemi, aku tahu bagaimana perasaanmu, tapi dia tidak pantas buatmu. Di seluruh Yokota ini, cuma aku Harun yang pantas jadi pendukungmu. Tembak dia. Harun, apa kau pantas? Apa aku pantas? Memang kau pantas. Jangankan kau yang sekarang ini jadi pembunuh, bahkan 3 tahun lalu kau cuma anjing peliharaan keluarga kami. Jangan kau pikir menjilat dan kibaskan ekor yang bisa menipu ketua jenderal, atau juga bisa menipu orang lainnya. Kau pikir bisa menipu dunia dan lepas begitu saja? Aku beritahu ya, Ben. Anjing ya anjing. Meski pakai kulit manusia, tidak akan bisa jadi manusia. Kamu cari mati. Apa-apaan kamu, Harun? Yemi, aku tahu perasaanmu, tapi tiba-tiba aku merasa membunuh dia sekarang terlalu mudah. Kamu mau apa? Meski Ben dinyatakan bersalah 3 tahun yang lalu dan dikirim ke penjara Wilcock, tapi selama 3 tahun, semua keluarga besar di Yokota penasaran soal kematian ketua jenderal. Daripada membunuh dia di sini, lebih baik bawa dia kembali ke Yokota, lalu bawa gulungan pembunuh jiwa, dan kita adakan sidang terbuka, hukum sesuai aturan. Terlalu lama membiarkannya. Lebih baik dia mati. Aku akan mengurus mayatnya dengan cepat. Aduh, jangan buru-buru. Lihat dia sudah tertembak, sudah cacat juga. Sidang terbuka demi balas dendam ayahmu. Dan yang terpenting, menjadi kehormatan keluarga Shin. Dan aku juga mau melihat siapa yang berani melawan keluarga Shin di sidang terbuka nanti. Dan bela bajingan ini. Kak Harun sangat pintar. Ya sudah, pakai cara kakak. Kereta sebentar lagi sampai di Yokota. Pergi duluan. Dan kumpulkan perwakilan semua keluarga di aula keluarga Shin. Dan bajingan ini, aku sendiri yang mengantarnya. Yemi sayang, sebentar lagi kita menikah. Jangan sungkan dengan suamimu. Kak Harun jangan buru-buru. Biar aku balaskan dendam ayahku. Baru kita. Tidak apa-apa. Pernikahan kita sudah dipastikan. Jadi aku tidak buru-buru. Bagaimana kau tahu aku ikut berakting? Kita sudah lama bersama. Meski aku tidak tahu sekalipun, aku lebih baik tembak kamu, lalu bunuh diri. Bukannya mudah? Aku langsung tahu kau berakting waktu tembak aku. Lagi pula kau putri ketua jenderal. Tidak mungkin sembunyi untuk bunuh aku. Aku juga tidak mau. Jangan bicarakan itu. Di sini tidak ada orang. Cepat kabur. Kabur? Rencana awalku, palsukan kematianmu, lalu diam-diam kirim kamu. Kau tidak berpikir aku keluar dari penjara Wilcock cuma untuk kabur kan? Aku tahu kamu mau apa. Tapi keluarga Shin sangat kuat. Tidak mungkin kalahkan mereka dalam semalam. Tinggalkan Yokota dulu, baru kita cari cara. Keluarga di Yokota sekarang cuma semut di mata. Aku lepaskan mereka 3 tahun. Sekarang waktunya balas dendam. Apalagi aku buatmu menunggu 3 tahun. Aku tidak mau pergi lagi. Ben, apa kamu serius? Tidak percaya? Oke, karena kamu sudah bertekad, calon istrimu ini akan menemanimu sampai akhir. Tuan, semuanya hampir datang, tapi keluarga Sirius dan Kim mereka cuma kirim pelayan. Tidak apa-apa, tidak mau ya sudah. Setelah urus Ben bajingan itu, aku dan ayah akan urus mereka semua. Semuanya, tenang sebentar. Hari ini aku kumpulkan kalian untuk satu hal. Supaya setiap keluarga di Yokota menghukum seorang penjahat. Keluarkan gulungan pengusir keluarga Shin. Gulungan pengusir terbuka, semua keluarga akan bersatu menghabisi pengkhianat. Aku penasaran, penjahat mana yang akan kita serang? Bawa masuk penjahat Ben. Seperti yang kalian lihat, dia orang yang sudah membunuh ketua bela diri Jenderal Shin 3 tahun lalu. Dia dilempar ke penjara Wilcock. Ben. Selama 3 tahun bersembunyi di belakang jeruji, tapi tidak bertobat. Dia selalu mencoba untuk kabur. Kemarin, dia berhasil kabur dan menghabisi seluruh orang di dalam kereta. Orang yang tidak bersalah. Kalau Yemi tidak datang tepat waktu, akibatnya akan bisa lebih parah. Harun, kemampuanmu meningkat untuk membalikan fakta. Jangan harap kau bisa lepas. Duduk dan dengarkan saja. Terima hukumanmu. Kita sedang bersidang, jadi boleh bela diri. Ucapanmu itu cuma mengada-ngada. Ini sidang atau hukuman? Salah. Ben, faktanya sudah jelas, kau tidak perlu bela diri. Semua orang tahu kejahatanmu. Buat apa repot-repot? Jadi berdasarkan semua ini,
Beritanya sudah menyebar ke dunia dan cukup banyak orang yang tahu. Kebohongan bisa jadi kebenaran. Kau tidak ada waktu ketua jenderal mati. Di kereta juga tidak. Dari mana tuduhan itu? Kau tidak ada di sana. Cuma karena Harun yang mengatakan kau tahan seseorang. Apa kalian ini orang bodoh atau memang jahat? Mulutmu itu besar sekali. Kasus 3 tahun lalu sudah terbukti. Kalau bukan karena ayahku, kau pasti sudah di liang kubur saat ini. Tapi aku sudah bawa gulungan pengusir. Aku tidak akan berbaik hati lagi. Semuanya silakan tanda tangan sebagai bukti kerjasama untuk menghukum Ben. Siapa yang berani fitnah Master artinya cari mati. Siapa yang berani fitnah Master artinya cari mati. Kau? Kenapa tidak kau urus saja ayahmu? Untuk bongkar kebenaran, bersihkan nama Master. Tidak ada yang perlu dibersihkan. Pergilah. Master, saya terlambat. Mohon maaf. Tidak perlu. Lakukan saja. Apa? Ini semua kumpulan bukti kejahatan keluarga Sin selama 3 tahun. Bukti yang bisa hancurkan keluarga Sin. Selama 3 tahun, ayah dan anak mempercayaiku. Mereka buat rencana dan tidak disembunyikan. Aku punya banyak video yang buktikan kalau pasangan ayah dan anak itu sudah memulai kasus 3 tahun. Kamu, pembunuh ketua jenderal yang sebenarnya. Hebat. Kau sangat hebat. Kau bisa lakukan ini meski di penjara. Kau masukkan mata-mata di rumahku dan sembunyi selama 3 tahun. Aku meremehkan. Kau yang sudah berkali-kali terlalu percaya diri. Kau pikir bisa mengalahkan aku? Nah, kau pikir cari anjing buat temukan beberapa bukti bisa menghancurkan keluarga Sin? Mimpi. Keluarga Sin itu keluarga utama di Yokota. Sangat kuat. Meskipun Sirius dan Kim bersatu pun tidak akan bisa mengalahkannya. Memangnya kau ini siapa? Mau melawan keluarga Sin? Tindakan kejahatan tidak ada hubungannya sama besarnya keluargamu. Buktinya jelas. Kuatnya keluarga Sin tidak berarti kamu bisa lepas dari hukuman. Jen, harusnya kau tahu aku benci pengkhianat. Kau orang terakhir yang akan jadi santapan para serigala. Sekarang video bisa diedit, kata-kata bisa ditempel, dan semuanya bisa dipalsukan. Kalian mau melawan keluarga Sin cuma karena bukti yang tidak jelas itu? Tentu saja tidak. Masalah itu terjadi 3 tahun lalu, dan bukti-bukti ini tidak ada yang tahu keasliannya. Para kepala semua keluarga bukan anak kecil. Kami tahu dengan jelas apa yang terjadi. Keluarga Larry berjanji mengikuti arahan keluarga Sin. Jangan harap cerita satu sisimu bisa ubah pikiran kami. Harun melewati batas. Kalian lompat di kereta yang sama. Aku sudah berikan bukti dan saksi. Kalian bilang cerita satu sisi. Sepertinya semua di sini bersalah, kecuali aku. Wah, hebat sekali. Kasus 3 tahun lalu kau bisa lepas. Tapi kejadian kemarin kau tidak akan bisa lepas lagi. Kemarin? Kenapa kau bawa masalah kereta? Kejadian kemarin ada yang melihat semua kejadian. Yemi, giliranmu. Katakan pada semuanya, apa yang telah bajingan ini lakukan kemarin? Dia tidak lakukan apapun. Dia mau dibunuh sama orang. Jadi melindungi dirinya. Oh, Yemi, apa-apaan ini? Yemi, apa-apaan ini? Waktu Ben keluar dari penjara dan mau kembali ke Yokota, Harun langsung ambil alih kereta, kumpulkan pengikut buat jebakan untuk membunuh Ben. Sayangnya, dia tidak sanggup. Semua pengikut keluarga Sin dihabisi. Kau mengada-ada. Aku punya bukti kamu menghubungiku. Bahkan aku punya rencana penyerangan tertulis. Kamu mau membantah? Hebat sekali, Yemi. Aku tidak menyangka kalau kau akan kerjasama dengannya. Semua cinta yang kupunya. Cinta? Cintamu cuma buat hancurkan keluargaku. Setelah kematian ayahku, kamu curi aset keluargaku. Cintamu buat lihat aku sendirian tidak berdaya paksa aku menikahimu. Cintamu buat hina orang yang kucinta membunuh ayahku, ambil asetku. Harun, kamu bajingan tidak bermoral. Kamu tidak berhak bicara cinta sama aku. Jadi selama ini kau selalu berakting di depanku. Kau sejak awal mau melawanku. Sejak awal aku tidak pernah curiga sama Ben. Dan terbukti pilihanku tepat. Hebat, Yemi. Kau tetap memilih ikut pria itu dan tidak peduli lagi dengan kebangkitan atau kehancuran keluarga Kim. Jangan salahkan aku bersikap kejam. Cukup, sudah cukup. Aku mengakuinya. Keluarga Sin di balik kasus 3 tahun lalu. Terus kenapa? Kasus 3 tahun lalu itu urusan keluarga Sin. Terus kenapa? Karena kau telah mengakuinya. Minta maaf dengan bunuh diri. Apa aku tidak salah dengar? Kau minta aku minta maaf dengan bunuh diri? Kalau kau bunuh diri, maka keluarga Sin bisa selamat. Tapi kalau tidak, maka keluargamu akan habis malam ini. Sangat naif dan lucu sekali. Kau pikir, kenapa aku begitu berani mengakui pembunuhan itu? Semuanya, katakan padaku. Apa yang kalian dengar barusan?
Siapa yang telah membunuh Ketua Jenderal dan siapa yang membunuh Masal di kereta? Kami semua sudah dengar dengan jelas. Ben yang membunuh Ketua Jenderal. Buktinya sudah jelas. Tidak ada alasan lagi. Dia harus dihukum mati. Betul, aku juga dengar. Ben, kaulah pembunuhnya. Insiden kereta juga salahmu. Kami bisa bersaksi. Kalau begitu, tulis nama kalian di gulungan pengusir. Sebagai bukti kalian bersama kami. Aku pelayan keluarga Sirius. Aku wakilkan keluarga Sirius. Bersatu dengan keluarga Sin. Aku pelayan keluarga Kim. Kepala keluarga belum beri perintah. Tapi aku yakin dia juga pasti setuju dengan pilihan itu. Berani kamu tanda tangan? Kuusir kamu sekarang juga. Nona kedua, kepala keluarga Kim sebenarnya adalah kakak Anda, Maya Kim. Dia atasanku. Kau bukan atasanku. Sekarang mengerti besarnya perbedaan di antara aku dan kalian. Keluarga West di Yokota setuju tanda tangan dan menghabisi penjahat Ben. Keluarga Sanford di Yokota dukung Tuan Muda lakukan sidang terbuka. Keluarga Yamis yang berdiri sama keluarga Shin. Penjahat Ben kamu batas mati. Habisi dia. Bagus, kerjamu bagus. Kau membuang kesempatan. Sudah melihat kebenaran tapi masih mau pura-pura membela musuh. Yokota yang sekarang sudah tidak punya keadilan. Kalau begitu waktunya pemurnian. Sudah mau mati tapi masih membual. Aku sendiri akan menghabisimu. Mengeluh saja pada Raja Iblis nanti. Semuanya tanda tangan. Upacara pengusiran selesai. Hari ini aku dan Harun akan tegakkan keadilan. Eksekusi penjahat Ben Wilson. Semuanya sekarang lihatlah baik-baik. Berani kamu? Mustahil. Kau tertembak di dada. Aku melihatnya sendiri. Kenapa masih bisa pakai jarummu? Kau dasar rubah. Aku sudah berikan kesempatan tapi kau tidak ambil. Aku Ben Wilson bersumpah tidak akan mengampuni semua nama yang tercantum di gulungan ini. Besar sekali nyalimu. Kau kotori gulungan pengusir milik Sin. Keluarga Sin dan Aula Naga sudah bertarung bersama melindungi Cruz dan banyak munculkan pahlawan. Karena itu Aula Naga memberikan gulungan ini. Tapi sekarang gulungan pengusir ini dipenuhi nama kuman-kuman kota Yokota. Ini benar-benar miris. Besar sekali nyalimu. Kau pakai sihir, sembunyikan senjata dan lukai orang. Bisa-bisanya kau sombong di Aula Naga ini. Jarum pengusir jiwa itu teknik rahasia Dewa Medis. Jurus yang sangat kuat. Cuma bisa dipakai dengan hati yang bersih. Dan cuma orang rendahan saja yang menyebutnya itu sihir. Kau, aduh Tuan Sean, jangan dengarkan dia. Apa itu jarum pengusir jiwa? Aku tidak pernah dengar. Apalagi teknik Dewa Medis. Mustahil dia bisa pelajari. Kodok dalam sumur, tanya anjing yang di sana. Jurus apa itu? 3 tahun lalu dia membuat jebakan buat ambil teknik jarum dariku. Selama 3 tahun dasarnya pun dia tidak bisa. Jangan sombong kau. Ini belum berakhir. Kau sudah kehilangan kedua tanganmu. Itu sudah berakhir. Masih mau melawan juga. Kalau tidak salah ingat, jarum pengusir jiwa sangatlah kuat, tapi juga punya kelemahan fatal. Kau sudah pakai 2 kali. Kau akan kena serangan balik kalau kau pakai lagi. Kau tidak punya kartu lagi. Ben, benar ucapannya. Memang benar. Tidak apa, aku di sini. Mereka harus langkahi mayatku dulu buat melukaimu. Master, pergilah dulu. Kami akan melindungimu. Sekali pengecut, selamanya pengecut. Selama ini yang bisa kau lakukan cuma sembunyi di belakang wanita. Pengikutku. Habisi dia. Aduh.
Mustahil. Kenapa diam saja? Maju semuanya. Tuan, kami ini pebisnis, tidak bisa bertarung. Tuan muda, aku ini sudah tua. Kalau usiaku 20 tahun lebih muda, aku pasti membantumu. Sekarang aku ini... Kalian pengecut. Giliran bantu tuan muda, kalian jadi pengecut. Simpan tenagamu. Kalau kau berani, lakukan sendiri. Pria tidak lawan wanita. Tuan punya rencana, aku tidak ikut campur. Tidak berguna. Kalian tidak berguna. Yemi, ada apa? Penyakit lamaku kambuh lagi. Selalu kamu setiap aku berlebihan. Kenapa harus sekarang? Sia. Jen, jaga dia di belakangku. Tapi Master Anda... Tidak apa-apa, mereka tidak bisa melukaiku. Ben, bahkan langit tidak berpihak padamu. Mati kau. Hei bodoh, tunggu apa lagi? Serang, habisi Ben. Lalu tangkap Yemi, bawa dia padaku. Akan aku jadikan dia istriku. Kita lihat saja apa dia berani selingkuh lagi. Cari mati. Cari mati. Pura-pura. Terus saja pura-pura. Tadi aku cuma melunak sedikit saja padamu. Sekarang kau melawan aku pakai apa? Tadi kau juga bilang status kita seperti langit dan bumi. Begitu tidak sepadan. Benarkah? Tapi mengerti soal itu sekarang. Bukankah sudah terlambat? Sayangnya semuanya itu cuma setengah benar. Aku langit itu. Dan kau yang ada di bawah telapak kakiku. Apa kau bilang? Kalian dengar itu? Dia sudah gila. Dia bilang lebih tinggi dariku. Tuan muda, cukup bicaranya. Aku tidak tahan lagi. Kalau seperti ini terus, dia akan bilang dirinya itu dewa medis. Itu benar. Aku memang dewa medis. Cincin Raja Aula Naga. Kenapa kaget? Itu kan cuma cincin. Tidak, aku tidak salah lihat. Itu bukanlah cincin biasa. Itu cincin Raja Aula Naga. Aduh, benar-benar pembual. Cincin Raja Aula Naga cuma ada satu di Tanah Krus. Bahkan aku cuma mendengarnya, tidak pernah melihatnya. Kau cuma seekor belatung di tempat sampah. Tikus di selokan sepertimu apa pantas? Dari tempat sampah mana kau pungut cincin itu? Berani pasukan cincin Raja? Beraninya kau hina cincin Raja. Lidahmu itu harus dicabut. Menurutku, kau sudah tidak punya cara lagi. Jadi sekarang kau buat kebohongan demi ulur waktu mencari kesempatan untuk kabur kan? Aku beritahu ya, mustahil. Sejak kau masuk aula ini, cuma ada satu akhir. Kau akan dibawa keluar dalam bentuk potongan. Kalau begitu, Aula Naga memanggil. Aula Naga memanggil. Tuan, cincin Raja bersinar, bintang biduk. Bintang dubi bersinar, Dewa Medis memanggilku. Konvoi kerajaan Perseus ada di depan. Pesta dimulai setengah jam lagi. Pangeran Perseus bilang, setelah pesta ini, dia akan serahkan setengah tenaga Perseus ke perusahaan kita. Bintang biduk, beritahu pangeran, pesta batal. Tapi pangeran sudah tunggu 6 bulan. Kalau batal tiba-tiba, suruh dia tunggu. Malam ini, ada hal penting yang harus kulakukan. Ayo bangun! Pemenangnya Al-Qaid. Al-Qaid si petarung jenius. Dia menang 100 ronde berturut-turut, pecahkan rekor dunia. Dia mencetak sejarah tertinggi. 7 bintang utara. Iblis akan binasa. Aula Naga memanggil. Siapa lagi yang belum puas? Maju semuanya. Ayo, aku buru-buru. Siapkan jet. Aku dipanggil oleh Dewa Medis. Bintang pertama, siapkan senjata. 7 bintang Aula Naga Dubi meluncur. Bintang kedua, pengkhianatan akan jatuh. 7 bintang Aula Naga Aliat meluncur. Bintang ketiga, 4 laut bergerak. 7 bintang Aula Naga Al-Qaid meluncur. Bintang keempat, 8 bencana Maggot meluncur. Bintang kelima, asap penuhi langit. Pekida meluncur. Bintang keenam, langit dan bumi berubah. Merak Bintang meluncur. ketujuh, Murka Dewa. Lizard terima perintah. Semua bintang utara meluncur. Musnahkan iblis. Bocah itu cuma berakting saja. Dia mainkan trik aneh. Dia pikir kita anak kecil yang bisa ditipu. Tunggu, ini tidak benar. Tuan Sen, apa dia gila?
7 bintang sudah muncul, langit akan runtuh, langit akan runtuh. 7 bintang sudah muncul, langit akan runtuh, langit akan runtuh. 7 bintang sudah muncul, 7 bintang sudah muncul, langit akan runtuh. Patua, kau pengecut sekali. Kau itu cuma ditakuti bocah itu. 7 bintang apa? Aku tidak pernah dengar. Kekuatan sebenarnya cincin Raja Aula Naga itu adalah benda yang diberikan sinyal ke langit. Saat diaktifkan, 7 bintang Aula Naga yang memerintah di Krus akan segera berkumpul. Setiap pesan dikirim di langit utara, lalu akan muncul bintang yang berkedip. 7 bintang Aula Naga, aku pernah dengar. Mereka itu penjaga terkuat tanah Krus di bawah kendali Aula Naga. Tapi dalam 100 tahun tidak pernah mereka terlihat bersama. Bintang pertama siapkan senjata. Bintang kedua pengkhianat akan jatuh. Bintang ketiga 4 laut bergerak. Bintang keempat 8 bencana. Bintang kelima asap penuhi langit. Bintang keenam langit dan bumi berubah. Bintang ketujuh seluruh dunia akan binasa. 7 bintang sudah muncul. Itu tanda kalau langit akan marah. Apa? Habis kita semua. Dewa medis, orang rendahan ini sudah buat langit marah. Saya bersalah, saya bersalah. Percuma menyerah sekarang. Tapi lebih bagus daripada para penjahat itu. Setidaknya kau tahu diri. Tuan Sean, buat apa bersujud? Kalau dia dewa medis, maka aku leluhur dewa medis. Maka aku leluhur dewa medis. Sementara kau ini sangat tidak sopan. Seluruh keluarga Larry pantas untuk mati. Cuy, kau pikir bisa habisi seluruh keluarga Larry? Sebaliknya, aku yang akan menghabisi seluruh keluargamu. Lagi pula, keluargamu cuma keluarga kecil. Cukup mudah dan cepat untuk dihabisi. Layan, Ya, selidiki. Apa 7 bintang memang ada di langit utara? Tadi saya mengintip. 7 bintang biduk memang sedikit aneh. Menyala sangat terang. mustahil. Tuan muda, jangan panik. Itu cuma gejala alam. Aku mengerti, semuanya tenanglah. Ben itu cuma seorang penipu. Aku mengerti sekarang kenapa dia itu terus mengulur waktu. Dia cuma sedang menunggu 7 bintang itu bersinar. Tuan, apa maksud ucapanmu? Kita hidup di zaman informasi. Ramalan cuaca sangat akurat. Bajingan ini mungkin saja tahu duluan kalau 7 bintang akan bersinar hari ini. Sebab itu dia mengulur waktu supaya dia bisa menakuti orang-orang. Kebohonganmu sudah terungkap. Kebohonganmu sudah terungkap. Kau palsukan cincin raja, pura-pura jadi dewa medis, berkhianat tidak patuhi atasanmu, membunuh orang-orang tidak bersalah, menolak sidang. Semua kejahatanmu cukup membuatmu dieksekusi. Sayang cuma punya satu nyawa. Akan kubuat kau menderita 10 kali lipat. Pengawal, cepat tangkap dia. Potong tangannya, penggal kepalanya, dan gantung di muka umum. Biar semua orang tahu. Itu akibatnya melawan keluarga Sin. Besar sekali nyali keluarga Sin. Apa? 7 bintang Aula Naga, Gubernur Laut Timur Pekda. 7 bintang Laut Naga, penjaga perbatasan selatan. 7 bintang Aula Naga, Komandan Perbatasan 7 Utara. bintang Laut Naga, Raja Bela Diri, Alkai. 7 bintang Aula Naga, Komandan Suku Barat, Migres. 7 bintang Aula Naga, Master Lembah Bintang, Miza. 7 bintang Aula Naga, Taipan Tanah Cruz, Aliot. 7 bintang Aula Naga, ucapkan hormat pada Dewa Medis Ben Wilson. Bangunlah. Ben memang dewa medis. Master Aula Naga? Mana mungkin. Bukannya dia anak adopsi keluarga Kim, yatim piatu kan? Tidak mungkin ke 7 bintang muncul buat menipu. Bajingan dari keluarga Sin sudah menipu kita. Apa masih sempat kita untuk mundur? Terlambat. Sudah terlambat. Langit sudah murka. Hukuman langit akan turun. Kita semua sudah tanda tangan gulungan pengusir. Eksekusi akan segera terjadi. Nyawa kita tidak bisa selamat lagi. Semoga dewa medis akan berbaik hati dan tidak menghukum keluarga kita juga. Mustahil, mustahil. Mustahil kau dewa medis. Kalau kau dewa medis, kenapa bertahun-tahun sebagai anak angkat? Mustahil. Mustahil kau dewa medis. Kalau kau dewa medis, kenapa bertahun-tahun sebagai anak angkat? Setelah aku lahir, ayahku mati ketika bertugas. Sebelum mati, dia percayakan aku pada ketua jenderal. Ketua jenderal merawatku, menjaga cincin raja bertahun-tahun. Tapi saat aku ingin menempati posisiku, keluarga Sin di Yokota mengumpulkan pengikut dan menyerang. Ketua jenderal bahkan mati demi melindungiku. Aku yang terluka juga dikirim ke penjara Wilcock. Ini semua adalah kebenarannya. Tapi kalian sudah tahu mana yang benar, masih saja memilih kekuasaan. Kalian sebut diri kalian keluarga kaya di Yokota. Dasar tidak bermoral. Bertahun-tahun hidup dalam kemewahan. Ini sangat tidak adil. Kalau begitu,
Aku akan tegakkan keadilan, perbaiki semuanya. Dubi, ini perintah. Saya siap sebagai Master Aula Naga dan Dewa Medis Cruz. Pimpin ke-7 bintang Aula Naga. Habisi seluruh keluarga ini. Satu saja yang lolos, kepalamu gantinya. Siap laksanakan. Master, mohon ampun. Kata-kata terakhir. Master, saya yang salah karena tidak bisa melihat dengan jelas. Saya bermain dengan api, tidak bisa dimaafkan. Saya malu hidup di dunia ini. Tolong pakai nyawa saya dan biarkan keluarga Castor tetap hidup. Kumohon kemurahan hatimu, Master. Sikap keluarga Castor benar. Tindakannya tulus. Mereka pantas hidup. Terima kasih atas kemurahan hati, Master. Saya percaya rumor. Saya terus buat kesalahan sejak 3 tahun yang lalu. Padahal saya tahu kalau itu semua salah. Tapi saya terus menutupinya. Saya pikir dekat dengan orang hebat. Seiring waktu, kemanusiaan saya hilang. Hari ini saya terima hukuman. Tapi keluarga Sidar tidak tahu apa yang sudah saya lakukan. Saya mohon pengertian, Master. Aku tidak sepertimu. Aku akan bersikap adil. Terima kasih. Bajingan, aku tunggu kau di neraka. Kita akan bereskan dendam ini perlahan. Kepala keluarga Larry, Castor dan Sidar sudah menunjukkan caranya. Kau masih tidak tahu harus apa. Saat mereka mau membunuhku, teriakanmu paling keras. Saat ku jelaskan identitasku, sanggahanmu paling keras. Apa sekarang tidak bisa bicara? Kepala keluarga Larry menolak akui kejahatannya, menolak minta maaf. Seluruh keluarganya akan dihukum. Kepala keluarga Larry menolak akui kejahatannya. Seluruh keluarganya akan dihukum. Keluarga Sanford di Yokota mengakui kesalahannya dan memohon ampun. Mohon lepaskan keluarga kami. Saya terima hukuman. Saya akan katakan kejadian 3 tahun lalu. Kejahatan keluarga Sin selama 3 tahun. Saya punya buktinya. Saya mohon ampun, Master. Keluarga Yami rela serahkan seluruh harta sebagai penebusan dosa kami. Mohon ampun, Master. Kami mengakuinya. Harun, giliran. Kau tidak bisa membunuhku. Tidak bisa menghancurkan keluarga Sin. Keluargaku keluarga terbesar di Yokota. Kalau keluarga Sin hancur, ekonomi Yokota juga akan ikut hancur. Ayahku tidak akan memaafkanmu. Aku jadi penasaran. Bagaimana cara ayahmu tidak memaafkan aku? Aku putra satu-satunya keluarga Sin. Kalau dia tahu kau akan bunuh aku, dia pasti akan balaskan dendam. Dan saat itu, Cruz akan kacau dengan pengaruh dari keluarga Sin kalau kau bisa bunuh aku. Kalau ke neraka nanti, tolong titip salam buat ayahmu. Pergi ke alam binatang dan bertobat. Ayahku sudah. 7 bintang Aula Naga, kirim dia bertemu dengan ayah. Jangan. Master, perlu antar Nona Yemi pulang? Tidak perlu. Yemi sangat lemah. Bahaya kalau pulang ke sana. Selesai semua ini, aku mau dia kembali sebagai pemimpin yang kuat. Dia akan ambil alih keluarga kita. Mengerti. Bagaimana pesta kebangkitan naga? Seperti perintah Anda, berita sudah disebar. Bagus. Keluarga Sin sudah hancur. 3 pelaku lainnya secepatnya akan ikut hancur. Keluarga Sin sudah hancur. Tanda di langit. 3 hari lagi Dewa Medis sampai di Yokota. Pesta kebangkitan naga. Tidak mungkin 3 hal itu tidak berhubungan. Jangan panik. Semakin kacau, kesempatan semakin besar. Keluarga Sin sudah bertahun-tahun membayangi kita. Sekarang dalam semalam mereka hilang. Ini kesempatan kita buat menang dan naik ke puncak. Benar. Keluarga Sin terlalu sombong dan rendahkan yang lain. Pantas kalau singgung orang yang lebih berkuasa. Wajar Aula Naga mengurusnya. Benar sekali. Tapi Dewa Medis Aula Naga, selama ini aku pikir posisi Dewa Medis itu kosong. Gimana pun juga, di pesta itu, kita harus buat Dewa Medis berpihak sama kita. Benar. Maya, kau punya koneksi. Tidak apa-apa kalau tidak. Biar ku bantu kau masuk. Pesta kebangkitan naga ini kebetulan wali kota Sound yang mengaturnya. Kau bisa minta dia antarkan ke rumah sakit Rejo di bawah grup Kim buat selidiki. Lalu dia pasti akan bicarakan yang baik di depan Dewa Medis tentangmu. Akhir-akhir ini rumah sakit Rejo dihantui. Bisnis tidak bagus. Cerita soal hantu itu sangat tidak masuk akal. Ada hal yang lebih penting, jangan pedulikan itu. Ini memang kesempatan yang bagus. Aku akan pikirkan baik-baik. Oke. Di mana aku? Keluarga Sin, apa melukaimu? Tenang saja. Keluarga Sin sudah hancur, sudah selesai. Aku mau tolong kamu, makanya memaksa diri supaya lebih kuat.
Tapi teknik keluarga Kim terkenal karena dinginnya. Makanya energi yin selalu menyerangku. Maaf ya, aku tidak menjagamu. Jangan bilang begitu. Demi kamu, aku rela. Jarum pengusir jiwa punya energi yang kuat. Dia bisa tekan energi yinmu. Aku sudah buat energimu lebih tenang. Tapi itu bukan solusi yang sempurna. Cuma ada satu cara. Apa itu? Aku tidak begitu yakin kalau kau mau melakukannya. Selama itu bisa buat aku sembuh dan bantu balas dendammu, aku rela meski harus mati. Cara apa? Cepat katakan. Penyatuan yin dan yang. Penyatuan yin dan yang. Maksudmu, lakukan itu sama aku? Bukan. Masalah ini bisa menunggu. Lagi pula lukamu perlahan-lahan akan sembuh. Yemi, kau... Kita sudah menikah. Tubuhku sudah jadi milikmu. Sempurna. Jarum pengusir jiwa dengan energi yin yang kuat. Keduanya menyatu dengan sempurna. Teknikku sudah aku kuasai. Aku tidak lagi terikat dengan 3 jarum. Keluarga Sirius datang 1, aku habisi 1. Datang 2, aku habisi keduanya. Siapa? Hah? Siapa? Itu hantu? Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak ke alam baka dan malah diam di sini? Aku hidup sangat menderita. Mati dengan tidak adil. Mereka pakai teknik terlarang segel aku di dinding. Aku tidak bisa reinkarnasi. Tolong balaskan dendamku. Aku bukan makhluk abadi. Kau salah orang. Kamu bisa lihat aku, bisa bicara sama aku. Kalau bukan dewa, siapa kamu? Aku sudah terjebak di sini selama 2 tahun. Aku akan jadi debu. Tolong selamatkan aku, dewa. Aku bahkan tidak tahu di mana tubuhmu. Bagaimana kau mati? Gimana aku bisa tolong? Tubuhku di dekat sini. Periksa saja berita utama besok. Kamu akan lihat kita punya musuh yang sama. Tolong aku, dewa. Jarum pengusir jiwa sudah sempurna, bisa terhubung dengan langit, mengusir hantu dan memanggilnya. Sudah kuduga, dunia yang kulihat sekarang ini berbeda dengan orang yang biasa lihat. Hantu wanita ini mencari keadilan. Ini cukup menarik. Wali Kota Sound sakit misterius saat selidiki rumah sakit Rejo. Jadi begitu. Saat ini dia... Jadi itu masalahnya. Sudah bangun. Lihat apa? Itu rumah sakit Rejo milikku. Kenapa? Ini kesempatanmu ambil alih keluarga Kim. Malam ini kita ke rumah sakit. Mukamu suram sekali, cepat cari cara. Cepat panggil semua spesialis datang ke sini. Penyakitnya tidak ditemukan. Tidak berguna. Kalau terjadi sesuatu pada wali kota, keluarga Kim harus menanggungnya. Tuan Kenzi, kamu datang. Keluarga Sirius dan Kim cukup dekat. Keluarga Kim dalam masalah, keluarga Sirius tidak mungkin diam saja. Kalau masalah ini lewat, keluarga Kim akan terus setia sama keluarga Sirius. Di pesta kebangkitan naga kami akan sampaikan hal baik soal Sirius. Tenang saja, aku sudah panggil dokter terbaik di dunia buat menyembuhkan wali kota. Mike, pemenang hadiah Nobel. Dia tamu Presiden Barat. Yang ini Zack, ahli akupuntur tertinggi di Kauli. Teknik jarumnya sangat terkenal. Ini Kai, dokter tahu di Fusang, keturunan Master Yin dan yang terhebat. Tidak disangka aku di tanah Krus malah perlu bantuan orang luar. Kau masih sama seperti dulu, tidak takut apa-apa kecuali hantu. Jangan ejek aku. Rumah sakit ini sejak kapan jadi menakutkan? Ini tempat di mana 5 hantu jahat berkumpul. Suasananya pasti seram. Lorongnya sempit. Suara tidak lewat dengan mulus. Terhalang oleh dinding. Jadi seperti suara hantu jahat. Lihat gambar di dinding, ada yang sengaja dipajang di sini. Membuat warna jahat. Dan itu membuat orang terganggu, takut dan tidak nyaman. Lorongnya gelap. Di ujung ada cahaya. Seperti langit malam yang dibelah jadi 2 oleh seseorang. Ini pembelah langit. Sepertinya tujuan kita. Letaknya ada di ruangan depan. Pasal terkena penyakit sistem saraf. Saya punya obat terbaru yang sangat bagus. Dia akan sembuh. Jangan pakai obat. Aku cukup menggunakan jarum untuk dapat menyembuhkannya.
Kalau kalian tidak bisa sembuhkan, aku pakai sihirku buat usir energi jahat. Pak Saun pasti langsung sembuh. Terima kasih atas bantuannya. Kalau tidak mau Pak San meninggal, jangan percaya 3 dokter abal-abal ini. Yemi, mau apa kamu di sini? RS Tajro itu aset keluarga Kim. Tentu aku datang kalau RS ada masalah. Ben, kapan kau keluar? Ben, beraninya kamu kabur. Satpam, tangkap buronan ini. Coba saja. Berhenti. Wali kota ada di sini. Jangan berisik di kamar ini. Nona Maya, mereka tidak bisa kabur. Nanti saja kita tangkap. Sembuhkan dulu Pak San. Silakan, dokter. Ini obat medis terhebat di daerah barat. Di depan obat ini, obat tradisional tidak ada apa-apanya. Kenapa bisa begini? Dokter Barat, beraninya melukai Pak Saun. Aku habisi kau. Obat barat cuma mengobati bagian luar, bukan bagian dalam. Tidak masalah untuk luka kecil. Tapi kalau penyakit serius, butuh obat tradisional. Ucapan pria itu betul. Tapi sayangnya, obat tradisional berasal dari Kaori. Tanah Krus cuma belajar dasarnya saja. Semua tenang saja, biar pakai jarumku. Pak Heri. Pak Saun, Anda sudah sadar? Semuanya lihat kan? Kaoli itu tuan rumah obat tradisional. Aku habisi kau. Aku habisi kau. Aku habisi kau. Aku habisi. Jangan kurang ajar iblis. Lihat sihir Yin dan Yangku. Iblisnya sudah pergi. Pak Saun sudah sembuh. Iblisnya sudah pergi. Pak Saun sudah sembuh. Pakai kemampuan Anda memang yang terhebat di awan pura. Betul, Anda seperti dewa yang hidup. Teori Yin dan Yang adalah jalan para tahu. Bukan sesuatu yang Tanah Krus bisa kalahkan. Itu cuma sihir jalanan, bukan yang asli. Memangnya kau ini siapa? Berani menghina teori Yin dan Yang. Teori Yin dan Yangmu sama sekali tidak bisa usir roh jahat itu keluar kota. Beberapa menit juga dia balik lagi. Semua yang di sini akan mati. Pak Saun sadar. Kamu bicara seenaknya saja. Nona Maya, jangan repot-repot dengan mereka. Pak Heri, karena Pak Saun sudah sadar, saya mau urus urusan keluarga. Silakan Nona Maya. Aku benci dengan pria yang seenaknya bicara ini. Satpam! Ben, kalau aku tidak salah, kamu harusnya dihukum seumur hidup. Ini baru 3 tahun. Dan kamu sudah kesana kesini dan bicara seenaknya di sini. Tidak bisa dimaafkan. Dan kamu Yemi, kamu sedang bersama dengannya. Kamu lupa di mana ayah mati. Balas dendam ayah, aku selalu ingat. Tapi bukan Ben yang harus mati. Hah, konyol. Kamu ingat balas dendammu? Ayolah. Kamu melindungi pria yang bunuh ayahmu. Pengkhianat sepertimu, keluarga Kim tidak bisa terima. Kata-kata terakhir ayah, supaya kita berdua urus keluarga Kim. Keluarga Kim tidak terima, bukan urusanmu. Yemi, kamu begitu polos dan lucu. Ucapan pria tua sebelum mati buatmu berpikir kamu setara denganku. Sadarlah, kamu harus mengerti. Bertahun-tahun aku yang kendalikan keluarga Kim. Kakakmu ini tidak terlihat seperti putri Paman Jenderal. Lebih mirip keluarga Sin. Pertama kau sombong dan mulutmu kotor. Sudah tahu salah, tapi malah salahkan orang lain. Keluarga Kim di tanganmu, malah berbahaya. Ben, dasar tidak tahu malu bisa-bisanya di sini hina orang. Cukup, buat apa ribut? Aku punya cara untuk dia kalah dan mati dengan tenang. Aku punya cara untuk dia kalah dan mati dengan tenang. Tuan Kenzi, gimana caranya? Menurutku, pria ini datang ke sini cuma demi satu alasan. Dia coba keberuntungan untuk bertemu wali kota Sam. Buat mengajukan banding, konyol. Buronan tidak berhak mengajukan banding. Dia ini memang cuma berhayal, tapi ini kesempatannya. Sejauh yang aku tahu, dia ini dokter juga. Dia mau coba bantu wali kota yang sedang kritis, supaya wali kota berutang padanya. Sayangnya, aku sudah mengumpulkan para dokter terkenal buat memeriksa kondisi Pak Sam. Jadi itu sebabnya dia bisa bicara seenaknya dari tadi. Jadi begitu. Pantas saja, aku penasaran. Kenapa dia begitu berani? Pertanyakan seni Yin dan Yang Kusang yang hebat. Tapi, karena dia sudah bicara, dia harus tanggung jawab. Ben,
Ayo kita bertaruh. Kau berani? Taruhan apa? Tadi kau bilang kondisi wali kota akan memburuk beberapa menit lagi. Jadi ku beri kau beberapa menit untuk buktikan kalau memang terjadi seperti ucapanmu. Kalau aku menang, kau harus bunuh diri. Kalau kau menang, keluarga Sirius akan umumkan kalau kau tidak bersalah. Boleh juga, tapi tidak adil. Apanya yang tidak adil? Kalau kau menang, kau mau nyawaku. Kalau aku menang, aku mau nyawamu. Dasar bajingan, jangan keterlaluan. Kamu harus mati. Tuan Kenzi ini kasih kamu kesempatan. Kesempatan katamu. Sepertinya kau tidak percaya dengan kemampuan Pak Kai. Aku malas berdebat. Nona Maya, tenanglah. Kemampuan Pak Kai terkenal di seluruh dunia. Tidak peduli bajingan itu mau apa, dia tidak akan kalah. Oke, karena ini taruhan, aku naikkan nilainya. Ben, kalau menang, aku serahkan posisi sebagai kepala keluarga. Kalau kalah, Yemi akan dihukum sama sepertimu. Apa berani? Siapa takut? Apa berani? Siapa takut? Bertaruh dengan keselamatan Pak Saul. Ini sangat tidak sopan. Aku pikir tidak perlu tunggu lama. Kalau memang pria ini pembunuh, dia harus dihukum. Cepat mulailah. Kalian yang minta bertaruh dan kalian juga yang batalkan. Ucapan kalian penuh omong kosong. Beraninya kau? Pak Harry, tenanglah. Masih ada 1 menit lagi. Biarkan dia hidup selama 1 menit. Menunggu selama 1 menit ini percuma saja. Saya bisa menekan roh jahat. Sudah beratus-ratus kasus saya tidak pernah gagal. Bahkan kalau pendiri seni Krus ada di sini sekalipun, mereka harus panggil aku dewa. Seorang pembuah pura-pura jadi dewa. Fusang itu pulau kecil. Apa belum cukup menderita di sini? Kau beraninya menghina kerajaan Fusang. Tidak perlu Tuan Kenzi turun tangan. Aku bisa membuatmu cacat. Iblis jahat, berani cari masalah. Iblis jahat. Aku memenangkan taruhannya. Tuhan, selamatkan aku. Ben, selamatkan aku. Meski kita punya masalah, tapi kita tumbuh besar bersama di atap yang sama. Tolong aku, Ben. Bukannya kau bilang kalau aku yang bunuh ayahmu dan kau mau aku mati? Kenapa harus aku selamatkan? Dewa Medis, selamatkan aku. Kalian bertiga dari luar negeri datang ke Tanah Krus berbohong dan menipu. Buat apa aku selamatkan kalian? Ben, ini salahku. Aku yang buta. Tolong selamatkan aku. Aku rela utang budi. Kau orang terakhir yang mau ku tolong. Kau yang membuat taruhan. Hadapi konsekuensinya. Ben, meski aku mau mereka mati, tapi Restreju masih milik keluarga Kim. Kalau tiba-tiba banyak yang mati, aku takut akan muncul kontroversi. Lagi pula, Pak Swan tidak bersalah. Betul. Adikku betul. Ben, tolong aku. Lalu bagaimana dengan janjimu? Aku rela serahkan posisiku untuk Yemi. Aku tidak bohong, tolong aku. Baiklah. Tuan, apa itu memang hantu? Matamu buta ya? Kamu pakai jarum pengusir hantu. Teknik itu, apakah itu sihir? Jarum pengusir hantu bisa bangkitkan orang mati dan mengusir iblis. Kalau tidak, bagaimana bisa mengatasi penipu sebanyak ini? Orang hebat tidak pamer. Kau ini memang masih muda, tapi benar-benar master. Angkat aku jadi muridmu. Tolong ajari aku teknik jarum. Mulai sekarang, aku akan berhenti jadi dokter barat dan memakai jubah. Belajar obat tradisional. Aku akan kabarkan pada orang Kauli tentang obat tradisional yang sebenarnya ada di Tanah Krus. Aku akan serahkan kewarganegaraanku dan leburkan diri di Tanah Krus, pelajari medis, dan tidak kembali ke negaraku. Tolong angkat kami jadi muridmu. Ajari kami teknik jarum. Orang barat mencari ilmu di luar, tapi tidak kultivasi dirinya. Mereka cuma peduli uang dan kuasa. Tidak peduli sembuhkan yang sakit. Teknik 6 yang jarum pengusir hantu kau tidak bisa pelajari. Orang Kauli selalu kagumi orang Krus. Mereka pikir bisa jadi asli dengan pura-pura. Pelajari trik cuma akan mempermalukan leluhurku. Dan untuk orang-orang Fusang, berlayar pergi ke Tanah Krus selama ratusan tahun, lakukan hal yang lebih buruk dari binatang. Kita adalah musuh. Kau pikir kau pantas aku ajari? Krus punya banyak orang hebat. Ada banyak orang luar biasa. Aku tidak akan ajari orang luar. Harry, di mana aku saat ini? Pasang, kondisi Anda kritis dan 3 dokter ini terkenal di dunia yang merawat Anda. Dasar pembohong, tidak tahu malu.
Pak Sahun, memang kami bertigalah yang telah menyelamatkan Anda. Apa benar, Harry? Pak Saud, jangan tertipu. Tuan Kenzi yang selamatkan Anda. Maya, keluarga Kim selalu jujur dan kamu tidak tahu malu. Benar, ini semua Tuan Kenzi yang atur. Apa kau pikir aku tidak tahu apa-apa? Apa kau pikir aku tidak tahu apa-apa? Meskipun aku tidak sadar, aku tidak hilang ingatan. Aku cuma mengetesmu. Kau ikut denganku sudah lama. Dan hari ini kau bohongi aku. Siapa yang telah menyuruhmu? Tidak ada. Lalu kenapa kau melakukannya? Menurutku, dalang dari semuanya ini adalah Ben. Lucu sekali. Ben yang buat semua rencana fitnah diri sendiri. Apa dia gila? Harry, kau itu harus lebih jelas. Kalau tidak akan ada yang percaya. Wali kota, tolong dengar. Ben dan Yemi bersekongkol. Mereka suap saya buat bawa Anda ke rumah sakit Rejo. Mereka meracuni Anda. Setelah Ben meracuni Anda, dia pura-pura menyelamatkan Anda. Jadi Anda berutang budi padanya. Analisaku tepat. Benar sekali. Yemi kepala keluarga Kim. Dia tahu semua tentang rumah sakit Rejo. Dia kaki tangan. Ben pasti memakai racun khusus. 3 dokter terkenal tidak bisa menolong Anda. Itu semua sangat masuk akal. Benar. Saya tidak mau mereka berhasil. Itu sebabnya saya berbohong. Ini semua bukan urusan Tuan Kenzi. Dia terus menolong Anda. Ben, dia bukti di sini. Kau mau bilang apa lagi? Tuan Kenzi, kau sudah kalah taruhan. Kau utang nyawa padaku. Masih juga tidak mau menyesal. Di sini ada wali kota. Berani kau melukainya. Kau ini memang tidak pantas untuk hidup. Aku berbohong. Ini semua ulah Tuan Kenzi. Ini semua ulah Tuan Kenzi. Harry, kau sudah gila ya? Kau ini bicara apa? Keluar! Ini semua ulah Tuan Kenzi. Dia menculik keluargaku, memaksaku membawa Anda ke rumah sakit Rejo. Wali kota, Anda sakit karena roh jahat. Tuan Kenzi mau menolong Anda sebagai cara mengambil alih keluarga Kim. Dan Anda berutang budi padanya. Wali kota, jangan dengarkan dia. Pasti dia. Dia memakai sihir, kendalikan Harry dan kita aku. Jarum pengusir hantu menyerang jiwa. Mereka yang terkena jarum ini, maka mereka tidak bisa berbohong. Ucapanmu itu, siapa yang bisa percaya? Kau bilang aku meracuni wali kota. Mana buktinya? Ada, buktinya di ruangan ini. Kau pembohong. Wali kota, dia ini gila. Cepat usir dia dari sini. Tadinya aku tidak yakin, tapi sekarang aku yakin sekali. Tuan Kenzi, hantu yang merasuki wali kota, sepertinya ingin menyerangmu. Pembohong. Tadi, hantu itu memang seperti mau menyerang Tuan Kenzi. Sepertinya memang mau menyerang Tuan Kenzi. Hantu itu memiliki banyak dendam. Apa mungkin itu musuh Tuan Kenzi? Omong kosong, bohong, semuanya diam. Kalau begitu, semua orang lihat ini. Apa itu? Tidak mungkin ada sesuatu di rumah sakit. Itulah alasan kenapa rumah sakit Rejo berhantu. Kenzi, apa kamu mengenali benda ini? Bagaimana aku tahu benda itu? Jarum pengusir hantu bisa berkomunikasi dengan dunia bawah. Jika kau berbohong, aku bisa membantu memanggil korban. Kalian bisa saling bertemu. Korban? Maksudmu, kamu akan mengeluarkan benda itu dari dalam? Kau pikir kau itu Tuhan? Orang di dalam peti mati ini sudah mati. Kau ingin mengeluarkannya? Pak Saud, benda jahat ini dan ini orang ini dan Yemi si pelacur itu sedang berusaha untuk menipu Anda. Kenzi, peti mati itu belum dibuka dan kau tahu di dalamnya ada benda jahat. Apa kau tahu siapa yang ada di dalamnya? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Tuan Ben bukan orang biasa. Dia bisa mengusir hantu untukku. Dia punya kemampuan yang lain. Aku percaya padanya. Wali kota. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Diamlah. Jangan mendekat. Kalau mendekat maka dia akan mati. Kenzi, kau dari keluarga terhormat. Jangan bodoh dan merusak masa depanmu. Masa depan? Aku juga akan mati. Hari ini aku akan keluar jika bisa. Jika tidak, kau yang akan ikut denganku. Kalau begitu, kau mengakui kesalahan. Diam. Aku tidak bersalah. Kau pembunuh. Tidak punya hak menilaiku. Hei Ben, aku tahu kau sudah berlatih dengan jarum itu selama 3 tahun ini. Tapi jarummu tak bisa mengalahkan peluruku. Sayang Ben, kau meleset. Jurusmu ternyata tidak begitu hebat. Sekarang aku yang akan menembakmu. Suara apa itu?
Jangan mendekat. Kenzi, kamu binatang. Kembalikan hidupku. Aku tidak mengenalmu. Jangan mendekat, jangan mencariku. Bukan aku. Kamu memperkosaku, lalu menggunakan kekuatan keluargamu untuk menghancurkan bukti dan menutupinya. Kamu yang melakukannya saat aku hamil. Kamu membungkamku dengan kejam. Kamu sudah habisi 2 nyawa. Kamu yang memasukkanku ke peti mati. Kamu menjadikanku korban ritual pengorbanan darah ibu dan anak aku, jadi tidak bisa terlahir kembali. Kamu sangat kejam. Kamu sangat kejam. Kamu lebih buruk daripada hewan. Kamu akan mati. Apa itu pengorbanan darah ibu dan anak? Wanita hamil disegel dalam peti mati dan dicekik sampai mati. Dendam kematian tragis sangat kuat, menciptakan tempat berbahaya di sekitarnya. Itu yang disebut pengorbanan darah ibu dan anak. Sepertinya keluarga Sirius pakai segala cara untuk menjatuhkan keluarga Kim, mengeluarkan banyak sumber daya. Kenzi, kamu benar-benar tidak punya hati. Apalagi yang akan kamu lakukan? Maafkan aku. Jangan pegang aku. Inilah ganjaranmu. Kau pantas mati. Semuanya berjalan dengan baik. Kenzi sudah mati. Masalah rumah sakit Rejo teratasi sesuai taruhan. Kepemimpinan akan diserahkan. Kau perlu berhati-hati. Kakakmu tidak baik. Aku tahu, tapi ku dengar 2 hari lagi sang dewa medis akan datang ke Yokota. Orang jahat tidak berani buat masalah lagi. Saat itu aku akan menghadiri perjamuan Tori sebagai kepala keluarga Kim dan buat sang dewa medis menyaksikannya. Kemudian anggota keluarga Kim tidak akan bisa berkomentar. Itu ide yang bagus. Bukan hanya itu, aku akan melaporkannya pada Kaisar dan minta bantuan sang dewa medis. Sang dewa medis? Apa dia akan mendengarkanmu? Jangan khawatir. Ayah bilang sebelum dia meninggal bahwa dewa medis sebelumnya pahlawan sejati. Penerusnya tidak akan kalah. Selain itu aku putri sang dewa pejuang. Jurus medismu tak tertandingi, tidak ada yang memilikinya. Aku percaya dewa medis melihat kita dari sudut pandang baru. Gadis ini dia pingsan malam itu dan tidak tahu identitas asliku. Menarik. Apa? Dia membantumu mendapatkan keadilan dan kamu tidak bersyukur? Bukan begitu. Itu lebih karena kau terlalu memikirkan kebutuhan. Terkadang kau harus memikirkan diri sendiri. Kamu itu suamiku. Jika aku tidak memikirkanmu, siapa yang harus kupikirkan? Apakah aku terlalu egois? Hah? Jika kamu bicarakan egoisme, maka aku perlu egois sedikit. Kau mau apa? Mencuri energi dari seorang wanita untuk mengembangkan jurus ilahi. Maya, bagaimana sebenarnya anakku meninggal? Itu adalah Ben. Dia berkolusi dengan Yemi dan mereka menipu wali kota untuk membunuh Tuan Kenzi. Ben kembali. Ben, aku akan merobeknya hingga berkeping-keping. Di perjamuan Toris ini, aku akan mengundang seluruh keluarga dan klan bangsawan di dunia. Aku akan menghancurkan klannya dan seluruh keluarganya. Aku akan membalaskan dendammu. Itu pasti. Hadirin, aku Boris. Aku punya sesuatu yang akan aku umumkan kepada kalian sebelum pesta. Anakku Kenzi meninggal 2 hari yang lalu. Kalian semua tahu, Kenzi satu-satunya putra keluarga Sirius. Dengan kematiannya, keluarga Sirius tidak punya penerus. Oleh karena itu, aku Boris bersumpah di sini akan membalaskan perbuatan pembunuhnya. Jika kalian mengingat semua kebaikan keluarga Sirius, ketika aku akan membalas dendam, tolong dukung aku. Keluarga Sirius akan balas dukung kalian. Jangan khawatir Pak Boris. Jika Anda meminta, maka kami akan melewati api dan air untuk mendukung Anda. Betul, penjahat ini semua orang harus mengutuknya. Tidak bisa ditolerir. Tapi saya tidak tahu siapa yang telah berani menyakiti Tuan Kenzi. Itu semua orang yang sama, yang membunuh ayahku Jendra 3 tahun yang lalu. Ben Wilson. Ben? Bukankah dia sedang menjalani hukuman di neraka tanpa ujung? Pertama ketua Jendra, sekarang putra keluarga Sirius. Orang ini benar-benar sungguh gila. Jika kita tidak menyingkirkannya, maka Yokota tidak akan pernah tentram. Maya, ternyata yang Ben bilang itu benar. Si licik yang tidak tahu malu memang tidak pernah berubah. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Bukan hanya Ben, ada seseorang lagi
yang berkolusi dengannya. Itu adalah saudariku sendiri, putri kedua keluarga Kim, Yemi Kim. Putri kedua keluarga Kim, Yemi Kim. Apa? Yemi Kim? Bagaimana mungkin? Keluarga Kim tidak bermusuhan dengan Ben. Tidak disangka putri kedua keluarga Kim akan melakukan sesuatu yang hina dan tidak manusiawi. Hadirin, baik itu 3 tahun lalu atau hari ini, mereka bilang Ben membunuhnya. Semuanya desas-desus, tidak ada bukti sama sekali. Sebenarnya akulah yang memiliki banyak bukti untuk membuktikan bahwa mereka tidak hanya menjebak Ben, tapi mereka berkolusi untuk menciptakan kekacauan di Yokota. Omong kosong. Semua orang tahu kamu dan Ben dijodohkan waktu kecil. Tentu saja kamu berpihak pada priamu. Aku itu sedang membicarakan kalian berdua, kalian yang kotor. Jelas kalau kalian adalah sepasang anjing. Tidak heran itu. Wanita ini, jika dia jatuh cinta, meskipun pria itu binatang, dia akan tetap setia padanya. Jaga mulut kalian. Hanya berdasarkan kata-kata ini, keluarga Kim dapat menghapusmu dari sejarah. Lucu sekali. Beraninya kamu bicara bahwa keluarga Kim. Kamu pikir kamu bisa mengintimidasi aku untuk memberimu posisi kepala? Kamu benar-benar mimpi. Bahkan jika aku setuju, kamu tidak akan tanya keluarga Kim lain. Apakah mereka setuju? Aku tidak setuju, karena Nona adalah satu-satunya ahli waris. Yemi, kau pengkhianat, kau tidak layak menjadi kepala. Keluar. Jika kau akan menjadi anjing, pertama, tidak boleh bicara seperti manusia. Kedua, tidak boleh makan di meja. Kalian ini sekumpulan sampah. Jika berani mengucapkan satu kata lagi, aku pastikan kau tidak bisa bicara seumur hidup. Sepertinya kau ingin cari mati hari ini ya? Yemi, jangan buang nafasmu untuk mereka. Bahkan jika mereka tahu kebenarannya, tidak akan ada yang berdiri dan bicara untuk yang benar. Di dalam hati mereka tidak ada keadilan atau kebenaran, hanya kekuasaan. Ini adalah 3 hari yang lalu. Orang-orang yang tanda tangan di gulungan ini menuntut kematian. Jika ada yang tidak setuju, majulah dan selesaikan semua ini. Aku kirim kalian untuk menemui binatang-binatang itu. Hai Ben, kau sangat berani. Kau telah membunuh putraku lebih dulu, kemudian buat kekacauan di perjamuan Toris. Maka hari ini aku akan mengulitimu dan mencincangmu sampai habis. Coba saja. Ben, aku tahu kau telah menguasai jarum iblis. Kau punya beberapa jurus. Tapi apa kau berpikir bahwa dengan kekuatan sekecil itu kau bisa menggoyang dunia persilatan Yokota yang kuat? Keluarga Sirius dan Kim sudah ada di Yokota untuk waktu yang lama. Kekuatan yang kamu lihat tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kami miliki. Sebagian besar dunia persilatan Yokota menyembah pada keluarga kami. Sekarang kita telah bersatu. Kekuatan kita tidak terukur. Gimana menurutmu? Ben, kau telah menjadi anjing keluarga Kim selama bertahun-tahun. Bukankah Jenderal Kim mengajarkanmu sesuatu? Tak ada gunanya cuma punya kekuatan di masyarakat ini yang tidak bisa naik ke atas, cuma bisa jadi yang paling bawah. Kau hanya coba mengatakan bahwa kau punya kekuatan dan bisa mengendalikan segalanya. Tapi di mataku, hal-hal yang kau pikir kau miliki sedikit kekuatan itu, ketika dihadapkan dengan kekuatan sejati, mereka akan lemah seperti ayam atau anjing. Dan dalam sekejap, mereka akan lenyap begitu saja. Kau hanya berpura-pura, Ben. 3 tahun yang kau habiskan di penjara mengajarkanmu bagaimana cara bicara sombong. Tuan Boris, akting pura-pura dia ini sudah pernah aku lihat sebelumnya. Sangat mengganggu. Jangan buang waktu lagi. Saat ini bergabunglah dengan semua keluarga di sini dan nyatakan vonisnya. Eksekusi dia di sini. Menarik. Yokota rupanya benar-benar putus harapan. Kalian para pedagang dan bangsawan bisa main hakim sendiri tanpa melibatkan polisi. Kalian benar-benar angkuh. Itu wajar. Dalam 3 tahun kau di neraka tanpa ujung. Langit Yokota telah berubah. Dan sekarang, apapun yang diputuskan setiap keluarga adalah hukum. Keputusan mereka seperti dekret kekaisaran. Tapi aku tidak suka dengan dunia seperti ini. Tidak suka? Apa yang bisa kamu lakukan? Ubah langit. Ubah ke dunia baru. Ubah langit, ubah ke dunia baru.
Anak ini sombongnya sudah kelewatan. Baiklah, kau pandai bicara. Kau bisa menyusun kata-kata seperti seorang penulis. Hanya kau sendirian mau menggulingkan zaman dan mengubah dunia. Siapa memangnya dia? Kepala Istana Naga. Sayangku, aku pikir kamu menemukan seorang pahlawan. Sepertinya sekarang dia ini cuma orang gila. Dia sudah menyombongkan jurus hebatnya. Sekarang dia berusaha mengangkat reputasinya di depan umum. Aku penasaran bagaimana dia akan menangani ini. Yemi, ingat ketika 3 keluarga kita dekat. Aku melihatmu tumbuh, jadi bisa dibilang aku seniormu. Dan hari ini aku bertanya sekali lagi, apa benar kau akan berdiri di samping anak yang tidak tahu tempatnya ini? Aku kesini hanya untuk satu alasan, untuk bertarung di sisi Ben. Sekarang dia mencoba membalikkan langit ini. Maka aku akan berjuang bersamanya sampai akhir. Sampai kita menciptakan dunia baru. Oh baiklah. Karena kau begitu keras kepala, maka jangan salahkan aku jika menjadi kasar. Hadirin, dengarkan baik-baik. Ben ini telah membuat marah langit dan rakyat. Sekarang tidak perlu ragu. Mari kita semua kumpulkan semua pasukan kita di aula ini. Dan tangkap kedua anjing busuk ini. Tidak perlu menunggu. Dalam beberapa menit, setiap keluarga di aula ini akan dihancurkan. Hei Ben, apa kau akan mengubah langit hanya dengan berdiri di sini dan berbicara so jagoan? Aku belum pernah melihat orang yang begitu konyol. Rasanya seperti dunia berputar di sekeliling mulutmu. 7 bintang dengarkan. Semua keluarga didaftar pesta Toris. Dalam 10 menit tidak boleh ada yang tersisa. Apa kamu minta bantuan sekarang? Apa kamu tidak merasa terlambat? Semua keluarga di tempat ini memiliki pengawal, tentara pribadi dan pembunuh. Dalam setengah jam mereka semua akan ada di sini. Pada saat bantuanmu tiba, kamu sudah berubah menjadi daging cincang. Aku sudah bilang, dalam 10 menit kalian semua akan hancur. Kalian jangan hiraukan dia. Segera perintahkan, dalam setengah jam aku ingin melihat kepala anak ini menggantung di menara lonceng Yokota. Aku sudah memperhitungkannya. Untuk menghancurkan industri-industri ini akan membutuhkan 10% dari aset perusahaan. Sepertinya tidak banyak, tapi sebenarnya itu adalah angka yang besar. Secara global, tidak ada yang pernah lakukan hal sebesar ini. Ketua, apa benar lakukan ini? Dewa Medis sudah beri perintah. Mana mungkin tidak ikuti? Oh iya, jangan sentuh keluarga Kim untuk saat ini. Keluarkan pengumuman untuk mereka. Kalau mereka ada yang keras kepala dan tetap mengikuti Maya, mulai sekarang habisi mereka. Siapa yang sudah berani mengganggu istirahatku ini? Mau cari mati ya? Master, aku tidak tahu pesan dari Istana Naga ada di sini. Maafkan aku karena tidak menyambutnya dengan baik. Maaf. Jangan banyak bicara, kumpulkan semua orang di bawah perintahmu. Bergabunglah bersama kami. Aku bodoh, tidak tahu harus kemana. Tolong beritahu. Mengikuti perintah Kepala Istana Naga, keluarga-keluarga di Yokota telah berpaling dari langit. Mereka tidak bermoral. Mengambil alih Yokota buat kacau seluruh dunia. Dalam 10 menit, sita semua aset mereka. Baik, aku laksanakan. Di jalan ini, semua keluarga dan perusahaan Yokota harus ditutup. Tangkap orang-orang mereka, jangan ganggu warga sipil. Siap. Cepat lakukan. Banyak orang datang untuk mati. Pasukan khusus. Mereka hanyalah ayam dan anjing. Mereka tidak punya peluang. Ini tidak menyenangkan. Dokter, buka pintunya. Dokter, buka pintunya. Dokter, tolong selamatkan kami. Kami telah diserang. Kalian tentara bayaran keluarga Yokota kan? Kami adalah pasukan khusus keluarga Sirius. Selamatkan saudaraku. Kami punya banyak uang. Maaf. Penguasa lembah Mizar telah beri perintah. Mulai sekarang, di dalam kota Helio, semua industri medis tidak boleh melayani anggota keluarga Yokota atau berhubungan dengan mereka. Aku sarankan untuk menghemat tenaga, cari tempat untuk berbaring. Terima nasibmu. Dokter! Ya? Dokter! Ben, 10 menit telah berlalu. Tidakkah kamu bilang kita akan hancur? Mengapa aku tidak bisa merasakan apapun? Ini adalah ketenangan sebelum badai. Kalian semua cepat bergerak. Gawat, gawat, ada masalah besar Tuan Boris. Tuan Boris, gawat, ada masalah besar. Ada apa? Kenapa kau begitu panik? Pasukan khusus keluarga kita diserang. Mereka diserang oleh orang-orang yang tidak dikenal. Lebih dari setengah mereka mati. Hah? Berapa orang mereka? 100 orang? 1 orang. Apa? 1 orang menyerang puluhan pasukan khusus kita. Bagaimana mungkin? Dan semua rumah sakit di Yokota menolak untuk merawat korban kita.
Mereka bilang itu perintah Istana Naga. Jumlah korban masih terus meningkat. Ini sama sekali tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Ini baru permulaan saja. Halo, kapan orang-orang kita akan datang? Tuan, tolong kembali sekarang. Perusahaan diserang oleh kekuatan yang tidak dikenal. Kita hampir bangkrut. Dan aku tidak tahu siapa yang membocorkan informasi ini. Semuanya melarikan diri. Apa? Apa yang kau katakan? Apa? Ulangi sekali lagi. Aset kita di seluruh kota disita dalam 10 menit. Orang-orang ditangkap. Perusahaan sudah kosong sekarang. Aku harus pergi. Kau tunggu dulu. Tunggu. Sial. Sudah berakhir. Kita selesai. Bagaimana? Maya, apa kau punya ide? Jangan khawatir. Aku punya ide. Keluarga Kim telah menjadi pejuang. Di keluarga kami semua orang adalah petarung. Aku punya orang-orang. Aku akan minta bantuan. Segera kumpulkan semua orang dan bantu kami di pesta Toris. Kau Maya kan? Situ aku, jangan banyak bicara. Ayo cepat. Istana Naga telah keluarkan perintah ini. Mulai hari ini kepala keluarga Kim hanya ada satu, yaitu Nona Yemi. Maya atau siapapun yang ada di pesta Toris dan berhubungan dengan keluarga Kim akan diusir dari keluarga. Tidak bisa kembali lagi. Nona, maafkan aku. Hanya saja kau telah mengganggu seseorang yang tidak seharusnya. Tuan Boris, Bagaimana ini Tuan Boris? Apa yang harus kita lakukan Tuan Boris? Bagaimana ini Tuan? Kalian jangan panik, diamlah. Kita tidak punya pilihan sekarang. Keluarga ini hancur, tidak punya apa-apa lagi. Semua ini karena Ben, karena bajingan ini. Semua bermula dari dia. Bukankah ini semua kesalahanmu? Sekarang tidak peduli seberapa kuat dia, tidak peduli seberapa tidak terduganya dia. Di saat ini, dia sendirian. Sementara kita punya puluhan, ratusan orang. Bahkan jika dia ahli dalam jarum, berapa banyak yang bisa dia serang? Jika kita membunuhnya, kita punya peluang untuk bertarung. Jika kita memilih bala bantuannya, maka kita akan mati tanpa tempat untuk beristirahat. Apalagi yang kalian tunggu? Bagaimana ini? Apakah kita harus bertarung sampai mati kali ini? Kita sudah tidak punya apa-apa lagi sekarang. Jika tidak melawan meskipun selamat, kita akan hidup lebih buruk daripada mati. Benar, berjuang. Bahkan jika kita mati, kita akan menarik Ben bersama kita. Bunuh dia. Ben, kau mati kali ini. Kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Hentikan. Siapa yang berbuat onar, eksekusi mereka di tempat. Hentikan. Siapa yang berbuat onar, eksekusi mereka di tempat. Pak Son, Anda sudah datang. Ada seorang perusuh yang mengganggu pesta Toris. Kami sedang berusaha untuk mengendalikannya, menyerahkan pada polisi. Oh, benarkah? Jadi kau mau bilang kau menegakkan keadilan? Tentu saja. Hanya saja Ben, pembunuh yang lari dari penjara karena dia menipu nona kedua dari keluarga Kim. Maka dia di sini diaula dengan percaya diri. Baru saja dia sangat angkuh. Dia bilang dia akan menghancurkan seluruh keluarga Yokota sendirian. Dari tindakannya, dia tidak menghormatimu, juga tidak menghormati pemerintah kota. Betul Pak San. Ini jelas tidak menghormati kamu. Ini kalau begitu, apa aku harus berterima kasih kepadamu atas dedikasi tanpa pamrih untuk keamanan Yokota? Basaun, cukup. Apa kau berpikir aku tidak tahu apa-apa? Aku tanya padamu, siapa sebenarnya yang mengutuk orang tidak bersalah tanpa bukti-bukti? Siapa yang menghasut keluarga-keluarga besar untuk menyerang seseorang yang tidak berdaya dan sendirian tanpa senjata? Untuk menyerang seseorang yang tidak berdaya dan sendirian tanpa senjata. Siapa bilang peraturan keluarga-keluarga besar adalah hukum Yokota? Keputusan keluarga-keluarga besar adalah hukum Yokota. Seorang badut, seorang yang tidak tahu malu, bertingkah seolah dia adalah raja bawah tanah, sepenuhnya melanggar hukum. Pak Sound, Anda salah paham. Aku tanya sekali lagi. Jika bukan Ben yang berdiri hari ini, tapi warga biasa yang tanpa jurus atau persiapan, bukankah kalian semua akan langsung membunuhnya? Apa kau tidak akan membunuh mereka yang tidak bersalah? Pak Saon, Anda benar, Anda lurus. Tapi jangan lupakan ekonomi Yokota. Siapa yang bisa menjaganya tetap hidup? Apa Anda akan melawan kami, keluarga Yokota, hanya untuk seorang seperti Ben? Pikirkanlah, apakah ini sepadan? Kau mengancamku. Hanya menyatakan fakta. Kau mungkin akan menghilang nama dan semuanya, tapi sungai akan terus mengalir. Tanpamu, ekonomi Yokota tidak akan terpengaruh sedikit pun. Tanpamu, ekonomi Yokota tidak akan terpengaruh sedikit pun. Omong kosong. Kali ini kami menghancurkanmu. Istana Naga hanya menggunakan kurang dari 10% asetnya dan mengirim hanya belasan orang. Kau menyebut diri kalian aliansi keluarga Yokota, namun kalian sangat mudah dikalahkan. Apa yang kau bicarakan? Kau tidak penting untukku. Yang penting adalah ketidakadaanmu. Setelah kau jatuh, Istana Naga akan mengambil alih semua bisnis kalian. Hanya dengan satu kedipan, Yokota akan segera kembali makmur. Semua yang kau pegang selama ini
pasar gelap, aturan tak terucapkan, dan juga penindasan. Semuanya itu akan lenyap. Kau hanya bermimpi. Kau pikir kau siapa? Kita sudah berhadapan sejak lama. Apa kau masih takut mengakui siapa aku? Aku, Master dari Istana Naga, sang dewa medis, Ben Wilson. 7 bintang Istana Naga telah tiba. Utusan Jen, memberi hormat pada Tuan. Memberi hormat pada Tuan. Kau tidak perlu. Bangunlah. Berakhir. Semua ini berakhir. Aku tinggal bersama dengannya selama 20 tahun. Dan tidak pernah tahu dia adalah master dari Istana Naga. Semua ini sudah berakhir. Kau memaksaku untuk ini. Kau memaksaku untuk ini. Seluruh keluarga Sirius, mulai saat ini, berjanji untuk melayani negara Genos. Tolong Yang Mulia selamatkan kami. Seluruh keluarga Sirius, mulai saat ini, berjanji untuk melayani negara Genos. Tolong Yang Mulia selamatkan kami. Yang Mulia, Anda telah tiba. Boris, bersedia serahkan aset keluarga Sirius. Tolong Yang Mulia, selamatkan nyawaku. Aset? Semua aset keluarga Sirius sudah disita dan dirampas. Hanya tinggal cangkang kosong. Bangkitlah. Tidak. Yang aku inginkan bukanlah aset. Yang kuinginkan hanyalah alasan untuk berperang dengan kota Helio. Master Boris, kau telah lakukan dengan baik. Memberiku alasan untuk itu. Kamu dan serigala ke kandang domba. Hianati negara demi keuntunganmu. Boris, apa kamu tidak punya moral? Master Boris berperilaku hanya demi kepentingan pribadinya. Aku mendesak semua yang ada di sini untuk belajar dari Master Boris. Mencegah orang-orang Yokota menderita. Negara kecil seperti Genos selama ratusan tahun mengawasi Helio. Orang Helio tidak memulai masalah. Tapi mereka juga tidak takut. Kali ini, kau berani menyerang, kami Helio akan bertarung sampai akhir. Kami bersumpah untuk memastikan kau tidak akan pernah bangkit lagi. Apa kau berpikir Genos tidak siap untuk pertempuran ini? Apa kau berpikir Genos tidak siap untuk pertempuran ini? Aku dan negara barat menjalin aliansi militer. Jika Genos ada masalah, tentara negara barat akan mendarat di Yokota. Master, Genos tidak perlu ditakuti. Tapi jika kita hadapi gabungan dua negara, Yokota mungkin akan menderita. Lebih dari itu, saat ini kekuatan gabungan dengan negara barat sedang melintasi lautan menuju daerah pesisir Helio. Negara barat adalah yang terkuat di dunia. Bisakah kau menanggung amarah mereka? Ben, sepertinya antara kau dan aku pemenang akhirnya haruslah aku. Apakah kau menganggap ini mulia? Mencapai kemenangan yang disebut-sebut ini dengan mengkhianati negaramu? Aku tidak peduli dengan semuanya itu. Di masyarakat hari ini yang menang mengambil semua. Aku telah berusaha selama bertahun-tahun dan semua itu demi momen ini. Boris, apa maksudmu? Kamu telah hianati Helio sejak lama. Kamu di pihak mana? Memangnya kenapa? Akulah yang menggunakan jarum pemburu jiwa untuk sengaja menimbulkan konflik keluarga Shin dan Kim. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ketua Jenderal Kim. Tujuannya untuk menghilangkan ketua Jenderal Kim. Karena hanya dengan begitu, keluarga Kim akan merosot, Istana Naga akan menjadi kosong, dan negara Genos bisa menyusup ke Helio. Jadi dalam hal ini, aku harus berterima kasih kepada Maya. Jika bukan karena gadis bodoh ini terobsesi dengan kekuasaan dan pengaruh, menyebabkan keluarga Kim bertahan merosot, aku mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiam diri hingga sekarang, mencapai ledakan kekuatan hari ini. Bagus, Master Boris sudah bekerja dengan baik. Jika bukan karena fondasi intelijen yang dikumpulkan, aku tidak akan berani memimpin armada gabungan untuk menyerang Helio. Master Boris, kau telah berjasa bagi kekaisaran. Setelah semua ini selesai, kau akan dihargai dengan baik. Baik, terima kasih Yang Mulia. Maya, apa kamu lihat monster seperti apa yang kamu pilih? Dan lihatlah apa yang kamu lakukan bertahun-tahun ini. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Sayangnya bahkan dengan semua rencanamu, kau tidak memperhitungkan keberadaanku. Sayangnya bahkan dengan semua rencanamu, kau tidak memperhitungkan keberadaan. Benar, aku meremehkanmu. Tapi apa yang bisa kau lakukan? Selama 3 tahun terakhir, intel yang kuberikan kepada Genos sudah cukup untuk memungkinkan armada gabungan menyerbu Helio. Bahkan jika kau adalah Master Istana Naga, lalu apa? Istana Naga tidak akan berani menantang armada gabungan. Armada gabungan? Istana Naga tidak takut apapun. Master, berikan perintah. Pengawal Istana Nagaku dari semua arah akan segera mengumpulkan 3 angkatan dan bertarung melawan armada gabungan. Bahkan jika kita binasa dalam pertempuran, kita akan mati tanpa penyesalan. Mohon Tuan berikan perintah. Aku akan memimpin sebuah keluarga terkenal Helio dan gunakan kekayaan kami untuk mendukung tentara.
Mohon Tuan berikan perintah. Lembah Bintang memimpin penyembuh di daratan, bergabung dengan tentara, melawan para penyerang. Mohon Tuan berikan perintah. Al-Qaid keluarkan pedang 3 kakinya di tengah kekacauan dan mengambil kepala Kaisar Genos. Mohon Tuan berikan perintah. Jen bersedia pimpin semua utusan Istana Naga untuk melawan para musuh. Mohon Tuan berikan perintah. Begitu perintahmu diberikan, pemerintah kota Yokota, pengawal, pasukan pertahanan kota, polisi, semua akan berkumpul untuk melindungi kota dan warganya. Aku Son Lenin akan mengorbankan tubuh fana ini dan memimpin serangan. Ben, di saat krisis bagi negara kita, tidak ada yang boleh bersikap acuh. Berikan perintah. Seluruh keluarga Kim akan bertarung sampai terakhir. Kami bersedia melawan para penyerang untuk melindungi negara kita. Kami akan mati, tapi kami tidak akan pernah menyerah. Mohon Tuan berikan perintah. Mohon Tuan berikan perintah. Semangat kalian begitu menyentuh. Sayang sekali tidak mengubah apapun. Kalian harus memikirkannya. Kalian mungkin bersemangat di awal saja, tapi apa itu benar-benar sepadan? Kalian semua adalah orang-orang yang kuat, bukan orang biasa yang tidak berkemampuan. Kalian bisa berjuang sampai mati. Tapi apa kalian tidak pertimbangkan keluarga, teman, orang yang kalian cintai? Boris, kamu pikir semua orang sepertimu? Jual jiwamu untuk bertahan hidup. Di dunia ini selalu ada hal-hal yang lebih penting untuk dilindungi. Berhenti bicara, bertarunglah kalau berani. Bagus. Armada gabungan apanya? Lawan hujan rudal dari pasukan Surgawi perbatasan utara terlebih dahulu, baru bicara. Tampaknya kalian orang Helio memang keras kepala. Bawakan dia untukku. Kau tidak peduli dengan dirimu sendiri. Apa kau tidak peduli juga dengan wargamu? Ayo kita mainkan permainan. Aku akan eksekusi seseorang setiap 10 menit. Satu orang dari kalian bersumpah pada Genos, akan kubiarkan satu orang pergi. Bagaimana menurutmu? Binatang! Genos memang keji dan rendah yang telah melakukan cara ini selama puluhan tahun. Kau pikir ini zaman apa? Mengancam kami menggunakan warga kami. Memangnya kenapa? Trik ini paling cocok untuk orang Helio. Trik ini paling cocok untuk orang Helio. Aku akan mulai permainannya. Tuan, perintahkan sekarang. Kita tidak hanya bisa melihat orang yang tidak bersalah mati. Jangan bertindak gegabah. Tidak peduli seberapa cepat kau pergi. Meski lebih cepat dari kilat pun, cuma ada satu cara untuk selamatkan mereka, yaitu berlutut dan bersumpah. Ben, apa yang harus dilakukan? Apa kita harus ikuti kata-kata mereka? Jangan khawatir, aku di sini. Tidak akan ada orang yang akan mati. Aku sangat mengagumimu. Sampai sekarang kau masih keras kepala. Kau benar-benar harus menghabisinya. Kalian mau mati bersama kan? Aku beri satu kesempatan terakhir. Siapapun di sini hari ini, jika ada yang membunuh Ben, aku jamin nyawa mereka selamat. Tapi kalau tidak, Kaisar Muda akan menghukummu. Kalian tahu konsekuensinya kan? Teruskan, ayo teruskan. Aku suka melihat kalian orang Helio melawan orang sendiri. Master, selama kamu hidup selalu ada kayu untuk dibakar. Selama kamu dan Istana Naga masih ada Helio tidak akan jatuh, kami akan tahan. Tuan pergi duluan. Ben, Al-Qaid benar, kamu pergi dulu, kami akan melindungimu. Dengan cara ini, mereka tidak akan bisa apa-apa. Aku adalah master dari Istana Naga, Dewa Medis Helio. Tidak ada alasan mengorbankan orang lain. Selain itu, armada gabungan tidak ada artinya bagiku. Helio tidak memerlukan satu prajurit pun. Cincin kerajaan Istana Naga. Apa kau pikir akan mengubah keadaan? Orang-orang yang dapat dipanggil cincin kerajaan Istana Naga semua ada di sini. Kita lihat apa lagi yang kau punya. Genos juga mengetahui semua informasi tentang cincin kerajaan Istana Naga. Tidak perlu menggertak di sini. Tidak berguna lagi. Dalam 5 menit, aku akan mulai permainannya. Pandanganmu yang sempit benar-benar sesuai dengan dugaanku tentang negeri. Apa maksud? Siapa bilang cincin kerajaan hanya bisa memanggil orang dari Istana Naga saja? Masih ingin minta bantuan? Seberapa banyak pun yang kau panggil, meski seluruh Helio, siapa yang berani untuk melawan armada gabungan? Cincin kerajaan Istana Naga adalah penguasa tertinggi, artinya paling unggul, yang menjadi penguasa dunia. Sepertinya kau tidak cuma bicara tentang Helio. Kau mau memindahkan dunia. Aduh Ben, sejak kapan kau mulai mimpi di siang bolong? Aku belum pernah mendengar Helio memiliki penguasa dunia. Jika kau bisa mengendalikan dunia, kenapa negara barat bergabung dengan kami untuk menyerang Helio? Yang mulia, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia itu sudah kehabisan akal. Ayo kita habisi mereka semua. Pertama, kita ambil Yokota, berkendara langsung ke dataran tengah. Kenapa terburu-buru? Kita memiliki seluruh waktu di dunia. Bermainlah dengan orang-orang Helio yang sombong ini. Kali ini aku ingin menunjukkan dengan jelas siapa sebenarnya penguasa timur. Siapa sebenarnya penguasa timur? Ben, waktumu tersisa 1 menit lagi. 1 menit sudah cukup untuk menghancurkanmu.
1 menit bahkan tidak cukup untuk buang air kecil. Dan kau berpikir bisa menghancurkan kami. Kau terus membanggakan diri dan buat kami tertawa. Menarik, aku semakin terhibur oleh tingkahmu, Master Istana Naga. Menarik sekali. Setidaknya saat kau menghadapi kematian, kau masih memiliki keberanian berpura-pura tetap tenang. Waktumu sudah habis. Hei Ben, di mana pasukanmu itu? Pasukan? Pasukannya ada di kepalanya, di dalam fantasinya. Baiklah, biar kutunjukkan kejamnya kenyataan. Aku akan menyembuhkan delusimu. Maju. Utusan 5 negara Timur Tengah telah tiba. Tuan Ben, kami memenuhi panggilan cincin kerajaan. Kami menyerahkan surat negara kami kepada Istana Naga Helio. Helio dalam masalah. 5 negara Timur Tengah bersedia bekerja sama mengatasi kesulitan. Negara manapun yang melawan Helio berarti melawan 5 negara Timur Tengah. Dari mana mereka ini berasal? Ketika kami mendengar bahwa negara barat dan armada gabungan Genos menyerang Helio, kami 5 negara Timur Tengah membantu Istana Naga. Aku sarankan segera lakukan gencatan senjata. Kalau tidak, 5 negara Timur Tengah akan menyatakan perang terhadap Genos. Hei Ben, aku tidak menyangka kau punya pengaruh di internasional. Tapi kupikir cuma begitu saja yang bisa kau lakukan. 5 negara Timur Tengah itu lemah dan kebanyakan mereka terkurung daratan. Bahkan jika mereka semua bersatu, bagaimana bisa melawan armada gabungan? Sepertinya kau melakukan kesalahan. 5 negara Timur Tengah tidak berperang dengan tentara dan misil. Hah? 5 negara Timur Tengah tidak berperang dengan tentara dan misil. Tidak ada tentara, tidak ada senjata, lalu dengan apa melawan? Kami punya uang. Apa? Kami punya ekonomi yang kuat. Jika bekerja sama menargetkan ekonomi Genos, maka akan runtuh hanya dalam hitungan waktu 24 jam. Menargetkan ekonomi tidak bisa menyakiti kekaisaran. Hidup Genos ulet dan penuh tekad. Tidak akan berhenti sampai mencapai tujuan. Bahkan jika kau lapar, kau harus berjuang. Orang bisa melewatkan makan, tapi pesawatmu bukanlah meriam. Armada itu membutuhkan sumber daya. Apa kau bilang? Jangan lupa yang dikatakan Tuan Ben, 5 negara Timur Tengah mengendalikan sumber daya dunia. Setelah sumber daya rusak, senjatamu hanyalah mainan. Tank bajamu itu adalah besi tua, dan kapal di laut menjadi peti mati terapung. Apa bisa kau menahan itu semua? Bagaimana? Jadi mundur atau tidak? Sudah, jangan khawatir. Mereka tidak bisa mengancam kita. Pemutusan sumber daya butuh waktu yang lama. Sebut saja serangan ekonomi. Dia butuh persiapan praktis. Dengan kecepatan armada gabungan kita, serang saja dulu. Hancurkan mereka. Kemudian kita pasti berjaya. Serang saja dulu. Hancurkan mereka. Aku ingin melihat bagaimana mereka dapat bala bantuan dan menyerang ekonomi kita. Pemikiranmu itu masuk akal. Bagus, aku sekarang memimpin armada gabungan. Aku punya wewenang untuk menyerang. Beritahu komandan armada gabungan, segera kumpulkan skuadron penjelajah dan pergi ke Timur Tengah. Gunakan misil jelajah jarak jauh. Hapuskan 5 negara dari peta. Kau akan membayar untuk tindakanmu itu. Bergabunglah dengan musuh kekaisaran dan segera terimalah ajalmu. Ben, berhentilah melawan. Kau sudah ada di batasmu. Negara-negara kecil yang kau panggil tidak ada gunanya. Berapa banyak pun yang kau panggil lagi, dalam menghadapi kekuatan armada gabungan, itu bisa dihancurkan menjadi bubuk. Benarkah? Kau percaya diri armadamu itu bisa mencapai Timur Tengah? Armada gabungan tidak tertandingi. Armada gabungan sedang melintasi lautan. Aku yakin tidak lama lagi akan mendapatkan kabar baik. Tunggu dulu. Jika kau begitu ingin berperang, kami akan bermain dengan permainanmu. Aku ingatkan, mungkin armadamu bisa menyeberangi lautan dan menyerang wilayah kami. Tapi begitu perang ekonomi dimulai, itu akan membawa kesulitan besar bagi rakyat biasa di Genos. Kau tidak peduli tentang itu. Rakyat biasa? Kau pikir aku akan peduli seperti orang Helio ini? Untukku, orang biasa itu hanyalah ternak keluarga kerajaan. Sumber daya yang bisa digunakan dan dibuang sesuka hati. Barang yang bisa dikorbankan kapan saja. Dilahirkan di Genos adalah utang kesetiaanmu kepada Genos. Ini pengorbanan dirimu demi kebaikan Genos. Aku merasa sangat kasihan dengan nasib rakyat kalian.
Saudaraku, kerjakan. Terserah. Genos memiliki cukup pasokan. Cukup bagi rakyat kelas atas habiskan hingga 100 tahun. Selama kami menjadi penguasa, tidak peduli berapa warga sipil yang mati di Genos. Tapi, jika armada pergi ke Timur Tengah, maka kemarahannya akan membara di Timur Tengah. Bukan hanya orang biasa yang mati. Bangunan istanamu, bank, berangkas, semuanya pasti dihancurkan. Tidak peduli dari mana kelas orang itu. Semuanya dibantai habis. Penjahat itu rata-rata menyamar untuk sembunyikan identitasnya. Tapi kau bahkan tidak sedikit pun menutupi mukamu itu. Kalian berjalan dengan sangat sombong. Kamu itu raja dalam berkata-kata ya. Ben, kau harus mengakui pria yang menolak wanita itu kelemahannya akan jauh lebih sedikit. Pada titik ini membuatmu lebih pintar daripada Kaisar dan Istana Naga. Dia sungguh pintar. Binatang tua. Bahkan sekarang kau masih menjilat sepatunya. Memangnya kenapa? Ketika ayahku masih hidup, keluarga Siriusmu membela negara dan meraih kemenangan besar. Begitulah keluarga Siriusmu menjadi masyarakat kelas atas di Yokota. Tapi sekarang, kau hidup dari masa lalu. Sebuah parasit, kau tidak berharga. Kau juga dengan anak anjingmu berperilaku buruk, berkhianat pada negaramu dan mengemis pada musuhmu. Faktanya adalah kau seekor anjing. Ben, kau diamlah. Kau pahlawan besar keluarga Sirius kan? Kalau kau hanya melawan Istana Naga, paling buruk kau diusir dari kelas atas. Kau masih bisa bertahan. Tapi sekarang keluargamu akan hidup dengan label pengkhianat. Dan itu akan terukir dalam sejarah aib Helio. Sejak kau mengkhianati negaramu, maka sejak itu pula kau cuma seekor tikus. Apa itu hasil akhir yang kau inginkan? Pak Boris tidak perlu khawatir apa yang dia katakan karena dia berpikir Helio akan menang. Tapi Helio tidak bisa menang kali ini. Yang Mulia, sesuatu terjadi di Genos. Hah? Yang Mulia, sesuatu terjadi di Genos. Apa? Perekonomian telah hancur. Orang-orang kelaparan dan pabrik-pabrik tutup, pekerja mogok. Siswa-siswa memboikot sekolah. Bagaimana bisa terjadi? Apa yang harus kulakukan? Pekerja yang memasok pasokan ke garis depan menolak untuk bekerja. Semuanya porak-poranda. Jika ini terus berlanjut, tentara akan melakukan kudeta. Tunggu dulu. Tunggu sampai negara Timur Tengah hancur. Ben Wilson, kau benar-benar penipu. Kalian orang-orang Genos selalu gunakan pepatah kuno Helio. Kau tahu arti dari air bisa membawa perahu, tapi bisa membaliknya. Kau lihat rakyat biasa sebagai budak. Tentu mereka akan bangkit dan melawanmu. Kau pikir aku tidak punya pilihan lain? Kalian naif sekali. Genos dalam masalah, negara barat tidak akan diam saja. Kau bisa targetkan ekonomi Genos, tapi bisakah mengalahkan konglomerat negara barat? Semua ini tergantung pada anjing yang menggunakan kekuatan tuannya. Boris, kau bertingkah seperti anjing, bahkan lebih hina dari binatang aslinya. Kau menyedihkan. Hah? Negara barat memberikan modal, bantuan besar untuk Genos. Tidak akan mudah untuk menghancurkannya dalam waktu ini. Kau lihat. Lagi pula, kau ini bukan tandinganku. Lagi pula, kau ini bukan tandinganku. Melawan Genos, kami punya keyakinan penuh. Tidak peduli berapa sekutu yang bantu dia. Dengan kekuatan gabungan Timur Tengah, kami bisa menghancurkan negara barat. Tetapi mereka punya pengaruh yang besar. Seberapa banyak kau berusaha, di hadapan kekuatan mutlak, semuanya menjadi tidak berarti. Ben, kau bisa mengutukku sepuasnya. Lalu apa? Aku selalu menjadi pahlawan keluarga Sirius. Selama pertempuran ini dimenangkan dan ada perubahan dinasti, keluarga Sirius akan kembali di atas. Jangan khawatir, Boris. Selama ada negara barat, Genos tidak akan runtuh. 10 menit lagi, tim penjelajah akan hancurkan Timur Tengah. 5 negara, rata dengan tanah. 10 menit terlalu lama. Ben, sepertinya kau tidak bodoh. 10 menit terlalu lama jika meriam armada ditembakkan serempak dan menghancurkan sebuah benua. Maksudku, 10 menit terlalu lama untuk mengalahkan kalian. Ben, kau benar-benar bermulut besar. Sudah sampai seperti ini, kau masih bermimpi menghancurkan kami. Sejak tadi hingga sekarang yang aku bilang tidak terbukti benar. Di sisi lain, kau yang pergi jauh-jauh ke pesta Toris, selamat bersenang-senang. Mungkin ini adalah pesta terakhir sebelum kau mati. Cukup, tidak ada gunanya berdebat. Mari kita bicara dengan tindakan. Haha, sepertinya kabar baik telah tiba. Jauh lebih cepat dari yang aku harapkan. Yang Mulia, gawat. Armada kapal penjelajah telah diserang oleh armada Kutub Rindon. Apa? Duta Rindon telah tiba. Perang ini tidak ada hubungannya dengan Rindon. Kenapa kau ikut campur? Kau pikirkan konsekuensi melawan Genos.
Presiden Rindon telah memerintahkan untuk menyampaikan surat kenegaraannya. Rindon memenuhi janjinya untuk menjadi sekutu Helio. Kami akan berdiri bersama, berdiri atau jatuh bersama. Armada kapal penjelajah Genos, setiap kapal telah dihancurkan. Armada kutub Rindon sekarang menuju pantai Helio. Kami akan mempertahankan garis pantai Helio. Angkatan Laut Helio tidak perlu turun tangan. Rindon sendiri bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Apakah Rindon terlalu percaya diri? Bahkan kekuatan militermu bukan tandingan armada gabungan. Kalian pernah kukalahkan. Kalian orang Genos tidak pernah menang melawan Rindon. Apa kau coba menarik kartu negara barat lagi? Sayangnya, untuk pertempuran laut jarak jauh Rindon tidak memiliki keunggulan. Tapi di laut kami bisa mendapatkan pasokan penguatan secara terus-menerus. Kami bisa menghancurkanmu dengan mudah. Itu harga invasi. Alih-alih tinggal di rumah dan berkembang, kau harus menyerang wilayah negara lain. Sepertinya Genos tidak belajar dari kesalahan. Mereka belum cukup menderita. Sepertinya Genos tidak belajar dari kesalahannya. Mereka belum cukup menderita. Yang mulia, garis pantai Helio tidak bisa ditembus oleh armada gabungan. Tembakan mereka terlalu hebat. Dan mereka sepertinya melawan. Tunggu sebentar. 7 bintang Istana Naga. Kami di sini. Meskipun Rindon sudah menguasai, mengatakan kalau Helio tidak perlu kirim pasukan. Tapi ketika harus melawan iblis Genos itu, 4 penjaga Angkatan Laut, Darat, dan Udara serang balik. Siap. Aliot, gunakan dana Istana Naga untuk bantu 5 negara Timur Tengah serang ekonomi Genos. Selain itu, urus para keuangan di kawasan logam. Serigala-serigala itu perlu dihajar. Iya, Master. Mizar, atas nama Lembah Bintang, mobilisasi dokter dari seluruh negeri. Biarkan mereka bantu tentara garis depan. Dan putuskan sumber daya medis Genos dan negara barat. Biarkan mereka tanpa perawatan dan tidak bisa diselamatkan. Lihat apa mereka bisa bertahan. Siap, laksanakan. Al-Qaid, lakukan yang diperlukan. Siap, Master. Sound, dengar aku. Siap, Master. Kawal warga sipil pulang. Pastikan mereka aman. Siap. Kawal warga sipil pulang. Yang mulia Genos, yang tersisa cuma kau sendirian. Apa ada kata-kata terakhir? Belum berakhir. Ini masih belum berakhir. Ini masih belum berakhir. Kau masih belum menyerah. Karena aku tidak bisa menang, maka akan kuhancurkan dunia ini. Gawat, itu pengendali bom nuklir. Yang mulia, jangan lakukan ini. Kita jangan hancurkan dunia. Kau anjing tua, beraninya memerintahku. Dunia tanpa negara kita tak ada alasan untuk tetap ada. Sepertinya Presiden negara barat diambang kepikunan. Dia serahkan panel kontrol itu kepada orang gila sepertimu. Tidak disangka kan? Kau tidak bisa menang. Aku datang ke sini tanpa niatan untuk kembali. Entah aku berhasil atau kita mati bersama-sama. Kau orang Genos tidak pernah berubah. Kau selalu jahat dan tidak tahu malu. Cukup sudah. Hanya satu pilihan lagi. Menyerah atau berubah menjadi abu. Kami Huanxia tidak pernah menyerah kepada siapapun sepanjang sejarahnya. Tidak sebelumnya, tidak sekarang, bahkan di masa depan. Helio tidak perlu menyerah. Kekuatan untuk menghancurkan dunia, Helio memilikinya. Rindon juga memilikinya. Banyak negara punya. Jika kita berperang, tidak pasti siapa yang akan menang. Kau sepertinya telah buat kesalahan. Jika kita berperang, tak ada menang atau kalah. Yang ada kehancuran. Kemanusiaan akan berakhir. Master Ben, bisakah kau menanggung konsekuensinya? Tuan Ben, setelah banyak pertimbangan, aku pikir apa yang dia katakan itu ada benarnya. Haruskah kita pikirkan kembali? Tidak masalah, biarkan dia tekan. Tidak masalah, biarkan dia tekan. Tuan Ben, perang nuklir bukanlah masalah kecil. Bisa menghancurkan umat manusia. Jika itu terjadi, maka tidak bisa dipulihkan. Kita sudah memiliki keunggulan. Jika negosiasi untuk damai, kita masih bisa dapat keuntungan. Ambil kesempatan ini. Tuan Ben, Rindon tidak takut untuk berperang, tapi kami tidak ingin punah. Negosiasi damai adalah pilihan terbaik saat ini. Bagaimana kalian? Istana Naga tidak akan pernah mentolerir para bajak laut Genos. Kami akan akan bertarung sampai akhir. Ben, aku percaya padamu. Bahkan jika kami menjadi abu, setidaknya di saat-saat terakhir kita akan bersama. Jelas terlihat kami tidak ingin perdamaian. Ada pepatah kuno Helio. Kalau dia tidak tampar, aku tidak akan tampar. Kalau dia tampar, akan aku habisi dia. 3 kata untukmu. Kejahatan harus dihancurkan. Ben, kau gila. Meski kau Master Istana Naga, kau tidak bisa menarik seluruh Helio menuju kehancuran bersamamu. Ben, kita adalah orang yang sama. Karena kau ingin hancurkan dirimu sendiri, aku akan membiarkanmu. Tidak. Kita tidak sama. Kau tidak layak untuk dibandingkan denganku. Tidak ada gunanya berdebat. Ayo kita mati bersama. Tidak ada gunanya berdebat. Ayo kita mati bersama. Jangan tekan itu. Jika kau halangi aku bunuh kau. Tenanglah. Masih ada harapan. Jika tidak kita semua mati. Aku tidak ingin mati. Tidak berguna. Di hadapan kepentingan kekaisaran, kalian semua akan mati.
Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Pusat kontrol, Armada. Bagaimana dengan bom nuklirnya? Aku utusan barat dari Pusat Komando Armada Gabungan. Beritahu Anda sekarang, kami telah mencabut kendalimu atas senjata nuklir. Grup investasi Bagaimana Istana bisa? Kepresidenan menarik pasukan dari Helio. Surat sudah dikirim, diumumkan pada komunitas internasional di Istana Naga. Dan kepada rakyat Helio, kami ingin bangun hubungan dengan Helio. Segera tarik pasukanmu. Jika tidak, konsekuensinya sangat berat. Aku sudah jelaskan dengan sangat jelas. Kau tidak berhak untuk dibandingkan denganku. Kalian orang Genos selalu pertaruhkan nasib negara kalian, tapi aku tidak pernah berperang tanpa persiapan. Genos kalah. Genos bersedia menarik diri. Kami memohon ampun pada Master Istana Naga. Jadi kau mengaku kesalahan, kau bersalah. Aku bersedia membayar ganti rugi. Mohon ampuni aku. Kalau begitu, kau tahu apa yang harus kau lakukan? Apa kau sungguh ingin aku lakukan itu? Aku sudah memberimu kelonggaran. Jika kau lakukan, maka ganti rugi akan aku anggap selesai. Tapi kalau tidak kau lakukan, maka kau tahu konsekuensinya. Ini Tidak berani. Kalau tidak berani, aku tidak keberatan untuk membantumu. aku bersedia akui kesalahan dan tunduk, bertobat dan mengubah caraku. Aku sudah memberimu cukup muka. Kau masih ingin membunuhku dan ingin hancurkan keluarga Genos. Kami tidak setuju. Kalian orang Genos tidak pernah benar-benar bertobat. Yang kalian inginkan hanyalah merunduk, menunggu kesempatan untuk bangkit. Bagiku, seorang kaisar yang rela mati demi negara baru disebut kaisar sejati. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena terjun ke dalam api. Pertahanan lemah di Timur Tengah. Bantuanmu hanyalah Rindon. Armada Genos dekat dengan pantai Helio. Jika kami tidak bisa menang, kami akan buat hancur daerah pesisir Helio. Kami bisa melakukannya. Dalam 5 menit, Armada Genos aku pastikan akan tenggelam di luar Helio. Dalam 5 menit, Armada Genos aku pastikan akan tenggelam di luar Helio. Mustahil. Bagaimana mungkin? Bahkan jika armada kekaisaran menunjukkan kelemahan, kami tidak takut menyerang. Menerobos blokade, kami bisa mencapai pantai Helio. Bunuh 1 orang Helio itu sudah cukup untuk dianggap berhasil. 2 orang Helio itu keuntungan. Perwakilan Awan Pura Tenggara telah tiba. Aliansi Awan Pura Tenggara menjawab panggilan cincin kerajaan Istana Naga. Kami akan bertarung bersama Istana Naga. Orang Udik tidak sebanding dengan kekaisaran. Meskipun negara pulau kami kecil, kami mandiri dan kuat. Kami tidak mudah kalah. Menteri Luar Negeri Oseania telah tiba. Oseania menjawab panggilan cincin kerajaan Istana Naga. Kami punya garis pantai yang panjang, mahir pelayaran laut dan perang laut. Kami bisa menjadi sekutu terbesar untuk melawan Genos. Menteri Luar Negeri Oseania berada 10.000 mil dari Helio. Sebelum kau sampai, itu akan menjadi abu. Kalian sombong dan meremehkan kami. Kami mampu menghancurkanmu hanya dalam sekejap. Delegasi Uni Erosan telah tiba. Uni Erosan telah mengirim 10.000 tentara dan pergi ke Helio dengan armada, bertarung berdampingan dengan Istana Naga. Kenapa kau juga ikut campur? Kenapa kau mendukung dia? Perwakilan negara Ekuatorial telah tiba. Putra Mahkota Yokota telah tiba. Sekretaris Jenderal Liga Bangsa tiba. Armada dan negara telah berkumpul. Kami meminta masalah Istana Naga. Mereka semua aktor. Mereka semua pembohong. Bagaimana mungkin punya kekuatan seperti itu? Bagaimana mungkin punya kekuatan seperti itu? Di cincin raja ini berisi informasi orang-orang yang telah dirawat oleh para dewa medis. Tabib mengobati orang, menyembuhkan hati mereka dan menyembuhkan dunia. Aku bisa mengakhiri hidup mereka atau memutuskan kapan kematian mereka. Ini kekuatan yang membiarkan aku memaksa orang untuk tunduk. Jika tadi kau mengambil pedangku dan meminta maaf, aku akan mengampunimu. Tapi sekarang sudah terlambat. Semua negara dengarkan perintahku. Kelilingi armada Genos, tambah semua meriam dan hancurkan mereka. Siap. Jangan. Jangan. Jangan! Sudah berakhir. Duta Istana Naga, bersihkan area. Siap! Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Kaisar Genos telah melakukan kejahatan. Jadi dia layak untuk dikuliti hidup-hidup selama 3 hari. Katakan kepada Genos, jika mereka tetap patuh, kami akan biarkan mereka hidup. Tapi jika mereka berulah lagi, Helio akan hancurkan sepenuhnya. Keluarga besar Yokota membantu dan menyokongnya. Mereka adalah kutukan di dunia. Diadili oleh 7 bintang utara. Mereka akan dihukum. Dan Yemi mengambil alih keluarga Kim menjadi ketua baru. Mulai sekarang, kami berdua memerintah bersama, memerintah Istana Naga bersama. Hormat kepada ketua. Bangkit. Hari ini, seluruh Istana Naga ada di sini. Teman-teman dari negara lain, semua ada di sini. Saat ini aku ingin kalian menjadi saksi-saksiku. Aku Ben, akan melamar Yemi. Aku memberikan cincin dan kerajaan kita sebagai hadiah. Kita akan menua bersama. Cinta kita tidak pernah pudar. Yemi, bersedia menikah denganku?
Aku bersedia.